Semuanya bermula pada tahun 2007, di sebuah distrik yang dulunya dikenal sebagai Tokyo. Di sanalah kita bertemu Ido Keru, seorang pria peringkat F yang hanya bertindak sebagai pemasok untuk tentara yang akan menginjak usia 35 tahun. Ia meratapi posisinya yang stagnan sembari mengenang hari ketika segalanya berubah. Semuanya dimulai 40 tahun yang lalu ketika dunia berada di ambang kehancuran yang mengerikan. Tak seorang pun tahu penyebab pastinya. Namun makhluk-makhluk raksasa yang mengerikan tiba-tiba muncul. Monster-monster menakutkan ini keluar dari kedalaman bumi untuk menyerang dan menghancurkan seluruh umat manusia. Manusia mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Menggunakan senjata api berat untuk menghadapi ancaman mengerikan itu, mereka menembaki binatang-binatang tersebut dalam upaya putus asa demi menyelamatkan planet dari kehancuran. Namun makhluk-makhluk itu memiliki perisai kuat yang membuat semua persenjataan modern benar-benar tidak berguna. Dan tepat ketika orang-orang hampir menyerah pada segalanya, sosok misterius muncul di Cakrawala. Pahlawan dengan kemampuan luar biasa tiba-tiba muncul untuk melawan para penjajah. Mereka disebut penyihir, orang-orang yang menggunakan sihir kuno yang terlupakan dan menguasai pedang. Itu bukanlah sains atau teknologi biasa yang manjur melawan binatang-binatang itu, melainkan kekuatan sihir mereka. Para pejuang luar biasa ini menjadi penyelamat sejati yang sangat dibutuhkan umat manusia untuk melawan monster dengan kekuatan yang setara. Pelatihan penyihir baru mulai direncanakan. Pelatihan militer dengan pedang dan mantra ini dengan cepat menyebar ke setiap sudut planet. Berkat upaya para pejuang elit yang sangat terlatih ini, kedamaian akhirnya kembali ke dunia. Namun, berakhirnya perang membawa konsekuensi yang cukup kelam bagi seluruh masyarakat. Realitas baru yang menguasai planet bumi telah membagi orang-orang dengan cara yang sangat kejam. Prasangka akademik yang ekstrim muncul dengan gagasan mengerikan bahwa siapapun yang bukan penyihir bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Akademi besar tempat para pejuang baru belajar telah menjadi pusat sejati dari sistem baru ini. Itulah sebabnya para siswa mempermalukan dan menertawakan Ido. Saat ia membawa kotak-kotak berat sendirian, salah satu siswa berlari ke arahnya, berteriak dengan sombong dan hanya memanggilnya sebagai pemasok. Si perundung menyerang Ido dengan tendangan kuat dan menuntutnya menyerahkan semua ramuan yang dibawanya. Ido jatuh ke tanah, terbatuk dengan keras. Sambil disebut sebagai kegagalan yang tidak berarti oleh para agresor, ia memohon dengan putus asa agar mereka berhenti karena ini adalah persediaan penting. Namun ia akhirnya dipermalukan di Akademi Sihir bergengsi tersebut. Peringkat sosial setiap orang didasarkan pada nilai. Kriteria penting pertama yang dievaluasi oleh atasan adalah keterampilan dalam menggunakan pedang. Faktor penting kedua untuk naik peringkat dan mendapatkan rasa hormat adalah penguasaan kekuatan sihir. Dan bidang terakhir yang dievaluasi untuk menentukan masa depan siswa adalah kemampuan strategi militer. Peringkat akhir setiap anak muda ditentukan oleh jumlah total poin dalam 3 kategori ini. Posisi yang akan dipegang seseorang bervariasi dari penyihir tingkat legenda hingga warga sipil biasa di markas. Di tengah semua penghinaan konstan ini, Ido terisolasi dalam kegelapan, merenungkan situasinya karena ia tidak memiliki bakat untuk menjadi penyihir sejati. Ia tidak punya pilihan selain menjadi pemasok. Ia melihat skor tingkat F miliknya yang sangat rendah di dashboard dan merasa sangat putus asa dengan hasilnya. Bocah itu meratapi karena tidak memiliki potensi lebih untuk benar-benar bertarung dan melindungi nasib planet ini. Tiba-tiba, jeritan putus asa menarik perhatian semua orang, menyebabkan mereka segera melihat ke arah langit. Portal kemerahan yang besar mulai terbuka di tengah awan, menakuti semua orang di sana. Ido sangat terkejut, tidak mampu memahami apa anomali spasial yang mengerikan itu. Dari celah itu muncul monster dengan tanduk dan sayap, membawa senjata berbahaya di satu tangan. Mata kuning raksasa monster yang menakutkan itu fokus ke titik tersebut dan menyampaikan perasaan takut yang murni. Binatang buas yang tadi kenal dan menakutkan itu terbang dengan cepat ke arah kelompok di tanah. Beberapa makhluk identik lainnya mulai muncul dari langit untuk memulai pembantaian tanpa ampun. Komandan Polazaro muncul, memerintahkan semua pasukan untuk menyerang dan memusnahkan ancaman baru tersebut. Namun, konfrontasi terbukti sangat sulit ketika para penyihir maju melawan penjajah udara. Musuh misterius itu bertindak seperti dewa kehancuran sejati, melepaskan sinar energi ungu. Pasukan penyihir yang terlatih dengan baik terlempar oleh kekuatan serangan yang menghancurkan. Meskipun semua persiapan dan kekuatan sihir mereka, para pembela akhirnya tumbang tanpa mampu bereaksi. Ido melarikan diri dengan putus asa ketika ia menyadari bahwa ancaman ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Kekuatan luar biasa dari monster-monster baru itu mampu menghancurkan seluruh planet hanya dalam 3 hari. Ido dan adiknya, Luna, menyaksikan kehancuran kota dari atas tebing saat kekacauan menyebar. Ekspresi di kedua wajah menunjukkan kekhawatiran mendalam saat mereka menghadapi realitas yang menakutkan itu. Dengan ketakutan, Luna bertanya pada Ido apakah ini benar-benar akhir dari seluruh dunia mereka. Ido memegang tangannya dan berjanji untuk melindunginya. Meskipun ia bertanya-tanya bagaimana seorang yang gagal bisa melakukan itu. Gadis itu tersenyum tulus dan mengatakan dia akan merasa aman selama dia berada di sisinya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Ido adalah orang yang paling baik dan paling lembut di seluruh dunia. Ido menundukkan kepalanya dengan penuh pemikiran dan ketegangan saat ia mendengarkan kata-kata manis dari adiknya itu. Luna berlari dengan gembira untuk mencari makanan di sekitar area yang hancur itu. Sendirian, sang pemuda dengan cemas merenungkan apakah kebaikan benar-benar memiliki tujuan di dunia yang begitu kejam ini. Tiba-tiba, jeritan putus asa dari Luna bergema di sekeliling, benar-benar mengejutkan pemuda itu. Saat ia berbalik dan meneriakkan nama adiknya, ia berhadapan langsung dengan punggung monster terbang yang menakutkan. Keputusasaan mencengkeram pemuda itu saat ia menyadari situasi mengerikan yang terjadi tepat di depan matanya. Makhluk bersayap itu menyerang Luna muda dengan brutal, menancapkan cakarnya padanya dan mengeluarkan darah. Ido bergegas maju dengan putus asa, berteriak pada monster itu untuk melepaskan adiknya yang tercinta.
Segera, ia teringat bahwa sejak kematian orang tua mereka berdua berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun ia hanya seorang pemasok tanpa pilihan tempur lain, pemuda itu mencoba dengan putus asa untuk mengaktifkan satu-satunya kemampuannya yang disebut tekanan. Cahaya biru samar muncul di tangannya, dan ia memohon agar kekuatannya bekerja melawan binatang itu. Luna berteriak kesakitan saat ia dihancurkan tanpa ampun oleh cakar tajam binatang itu. Sayangnya, sihir lemah Ido mengenai sayap monster itu tanpa menyebabkan satu goresan pun. Bocah itu menyadari dengan ngeri bahwa tekniknya yang tidak berarti sama sekali tidak berguna untuk menyelamatkan adiknya. Ia menangis dengan getir, memutu kekuatannya yang lemah. Ketika seorang prajurit muncul di angkasa, lingkaran sihir hijau besar muncul di atas. Makhluk itu untuk mempersiapkan serangan yang menghancurkan. Prajurit kuat itu melakukan serangan pedang yang presisi. Mengiris udara dengan energi sihir yang sangat besar, Ido melihat ke atas dengan sangat terkejut. Mengenali prajurit kuat yang baru saja campur tangan dalam pertempuran, itu adalah Komandan Guran Diamond berpangkat SS yang memerintahkan Ido untuk segera melarikan diri. Membawa adiknya bersamanya, Guran dan sekutunya bersiap untuk pertempuran langsung melawan iblis bersayap yang terus menyerang. Ido melarikan diri, membawa Luna di pelukannya sambil mengagumi kekuatan luar biasa dari penyihir legendaris itu. Ia memohon dengan putus asa kepada adiknya untuk bertahan dan segera bangun sambil berlari secepat mungkin. Luna perlahan membuka matanya, darah menetes dari mulutnya, dan mencoba berbicara kepadanya untuk terakhir kalinya. Namun kepala wanita muda itu jatuh ke samping, tak berdaya, dan dia akhirnya kehilangan nyawanya di pelukan kakaknya. Mata Ido melebar dalam kejutan dan teror yang luar biasa saat ia menyadari adiknya benar-benar telah pergi. Ia membisikkan nama Luna dalam penyangkalan total saat ia menatap wajah adiknya yang tak bernyawa. Diliputi oleh rasa sakit yang tak tertahankan, bocah itu mengeluarkan jeritan putus asa yang memekakan telinga yang bergema di tempat itu. 3 hari berlalu, makam Luna kini beristirahat dikelilingi oleh bunga-bunga putih yang indah di sebuah pemakaman. Ido muncul berdoa, memegang tangan di depan makam adiknya. Dalam momen kesedihan yang mendalam, bocah itu menangis terseduh-seduh dan menanggung semua kesalahan atas tragedi mengerikan yang menimpanya. Ia sangat menyesal bahwa jika ia menjadi penyihir yang kuat, ia akan mampu melindungi nyawa adiknya. Tiba-tiba, peringatan bahaya muncul, berteriak agar semua orang lari dan menakuti pemuda itu lagi. Beberapa orang yang selamat berlari lewat dalam keputusasaan, memperingatkan bahwa tempat itu telah menjadi sangat berbahaya. Binatang terbang yang menakutkan muncul di langit, melayang di atas pemakaman dan memburu orang-orang yang mencoba melarikan diri. Makhluk itu mulai memusatkan jumlah yang sangat besar. Dari energi ungu yang merusak di mulutnya yang menganga, Ido meratapi dengan marah karena ia bahkan tidak bisa memberikan adiknya pemakaman yang layak tanpa diserang lagi. Binatang itu melepaskan sinar energi yang kuat, menyebabkan ledakan besar yang meluluhlantakkan seluruh pemakaman. Terluka parah dan berdarah hebat dari kepala, Ido berhasil berdiri dengan bernapas dengan sangat kesulitan. Ia memuntahkan banyak darah ke lantai dan tersenyum melankolis saat ia menyadari tingkat keparahan lukanya. Bocah itu menatap telapak tangannya dan menyadari bahwa ia hanya memiliki satu ramuan penyembuh tersisa untuk bertahan hidup. Pada saat itu, ia merasakan bayangan raksasa menutupi tubuhnya dan menyadari ia akan diserang. Namun tiba-tiba, Komandan Guran Diamantet muncul, memblokir pukulan mematikan monster itu. Tepat di depannya, Ido berteriak ketakutan, bertanya apakah Komandan benar-benar berniat untuk terus bertarung sendirian melawan segalanya dengan penuh tekad. Guran menjawab dengan berteriak bahwa dia tidak akan menyerahkan planet ini dan dia akan melindunginya. Ido menonton, terpesona dan terkejut. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Komandan saat ia menghadapi binatang buas di udara. Tiba-tiba, beberapa paku es tajam raksasa muncul dari langit, terbang dengan kecepatan tinggi melintasi area pertempuran. Mata bocah itu melebar dan ia mengeluarkan jeritan teror saat ia menyadari serangan baru yang menghancurkan sedang mendekat. Proyektil buku itu membelah angin dengan kekuatan yang menakutkan, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Sang komandan pemberani terkena tepat sasaran dan akhirnya tertusuk secara brutal oleh paku es tajam yang sangat besar. Guran mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan saat ia merasakan pukulan fatal menembus dadanya di tengah pertempuran. Terluka parah, sang pahlawan jatuh berlutut ke tanah, bersandar pada pedangnya saat darah mengalir dari tubuhnya. Dia bernapas dengan sangat kesulitan, mencoba untuk tetap sadar sementara keputusasaan menguasai suasana. Ido berlari menuju pemimpin yang jatuh dan memberikan ramuan penyembuh terakhirnya, memohon padanya untuk meminumnya dengan cepat. Meskipun dia sangat lemah, Guran menolak obat itu dan memerintahkan pemuda itu untuk meminumnya sendiri agar nyawanya selamat. Dengan air mata di matanya, bocah itu bersikeras mengatakan bahwa nyawa komandan itu jauh lebih penting bagi dunia. Sang pahlawan menjawab bahwa semua nyawa memiliki nilai yang sama dan bahwa peringkat tidak berarti apa-apa di sana. Ido menangis terisak, mengatakan ia berharap bisa sekuat dirinya agar bisa menyelamatkan adiknya dari kematian yang mengerikan. Sang prajurit dengan sedih mengungkapkan bahwa dia juga tidak kuat karena dia gagal melindungi Arya, wanita yang dicintainya. Bocah itu tetap diam, benar-benar terkejut saat mengetahui kebenaran yang menyakitkan tentang masa lalu pemimpin itu. Ia menyadari bahwa prajurit kuat itu membawa rasa sakit mendalam yang sama karena telah kehilangan orang yang paling dicintainya akibat monster. Dengan kekuatan terakhirnya, Guran melepas gelang perak dan menyerahkannya kepada bocah itu, membuat permintaan khusus.
terus. Benda mengkilap itu ditempatkan di pergelangan tangan Ido, melambangkan transfer harapan terakhir untuk keselamatan. Sang komandan memohon kepada bocah itu untuk melindungi dunia karena dia tahu ia adalah satu-satunya yang mampu menjalankan misi ini. Ido bingung dan ketakutan, tidak mampu percaya bahwa ia telah diberikan tanggung jawab yang begitu raksasa dan vital. Ia mengatakan mustahil untuk menyelesaikan tugas ini. Namun sang pemimpin meyakinkannya bahwa ia benar-benar memiliki kekuatan yang diperlukan. Prajurit legendaris itu jatuh ke tanah, tak berdaya, menjatuhkan pedang besarnya ke tanah yang retak. Di saat kelemahan ini, makhluk mengerikan muncul di atas mereka, memegang pedang besar untuk menyerang. Ido melangkah di depan komandan yang jatuh dan berteriak dengan putus asa agar monster itu tidak mendekati mereka. Binatang angin yang menakutkan itu terbang tinggi, mempersiapkan mantra cahaya yang sangat kuat untuk memusnahkan para penyintas. Pemuda itu melihat ke atas, percaya bahwa serangan mengerikan ini pasti akan menjadi akhir perjalanannya di planet ini. Tiba-tiba, prajurit yang berdarah itu mengaktifkan sihir terlarang, meneriakkan kata mundur. Dengan sekuat tenaga, cahaya emas yang menyilaukan menelan seluruh area saat pemikiran terakhir Guran mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Ido tiba-tiba membuka matanya, menyadari ia tidak terluka dan mengenakan seragam sekolah yang bersih. Benar-benar bingung, pemuda itu melihat sekeliling dan menyadari ia sedang duduk di dalam ruang kelas yang besar. Ia diam-diam bertanya-tanya di mana ia berada saat melihat anak laki-laki lain mengobrol dengan bersemangat di sampingnya. Bocah itu tidak mengerti apa yang terjadi ketika ia melihat penampilan mudanya terpantul dengan cara yang sulit dipercaya. Pesan hologram muncul yang menunjukkan bahwa ia berada di tahun 2055 dalam ujian akademi. Ia terpana karena ia tahu betul bahwa seharusnya saat itu tahun 2075. Pada tanggal tersebut, pemuda itu panik total, tidak mampu memahami peristiwa absurd yang baru saja ia alami. Ia menyadari, terkejut, bahwa entah bagaimana ia secara misterius telah melakukan perjalanan kembali 20 tahun ke masa lalu tepat di hari ujiannya. Ia meletakkan tangannya ke kepalanya, mencoba berpikir ketika ia menyadari bahwa gelang misterius itu masih ada di pergelangan tangannya. Bocah itu memfokuskan perhatiannya pada aksesori yang berkilauan itu, mencoba memahami hubungan benda itu dengan perjalanan waktunya. Ia memeriksa gelang logam itu dengan cermat dan mulai menghubungkan poin-poin tentang apa yang baru saja terjadi padanya. Pemuda itu dengan jelas mengingat, menerima benda berharga itu langsung dari tangan komandan yang telah meninggal. Gambar pengorbanan Guran yang mengaktifkan teknik pembalikan yang kuat kembali terlintas di benaknya. Bocah itu akhirnya mengerti bahwa sang pemimpin menggunakan napas dan sihir terakhirnya untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Seorang instruktur tua di depan kelas secara resmi mengumumkan dimulainya ujian masuk akademi. Semua siswa duduk di meja mereka untuk mulai mengerjakan tes tertulis di bawah banyak tekanan. Ido menelan ludah dengan keras dan melihat sekeliling, mencoba menyembunyikan kegugupannya yang luar biasa dalam menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Ia memegang pena biru dengan tangan yang gemetar, masih tidak mampu percaya bahwa ia mengikuti ujian terpenting dalam hidupnya lagi. Bertekad untuk bergerak maju, ia fokus pada selembar kertas, berniat untuk melewati langkah krusial itu. Saat membaca pertanyaan pertama dari penilaian tertulis, pemuda itu bereaksi dengan terkejut pada konten di depannya. Ia menyadari dengan terkesan bahwa semua pertanyaan tentang teori sihir tampak terlalu mudah untuk dijawab. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, ia menyadari bahwa ia tahu jawaban untuk segalanya dan bahwa tes itu sebenarnya sangat sederhana. Cerita kemudian berlanjut ke arena tes, anggar tempat para siswa baru melatih gerakan mereka. Ido melakukan serangan pedang yang sangat cepat dan presisi, membelah boneka pelatihan logam menjadi dua. Penonton terkesan dengan keterampilan tersebut. Sementara bocah itu menyadari bahwa kemampuan anggarnya telah meningkat pesat, ia menyadari dengan terkejut bahwa ia telah mempertahankan semua teknik tempur Guran yang luar biasa. Saat kembali ke masa lalu, pada saat itu, memori sang komandan memintanya untuk melindungi dunia bergema di benaknya lagi. Ido membuat janji diam bahwa ia akan membebaskan planet dari semua binatang buas dan penjajah bersayap. Untuk mencapai tujuan besar ini, ia berlari melalui jalanan, bertekad untuk menjadi penyihir nomor 1 di akademi. Sesampainya di rumah, pemuda itu melihat adiknya tercinta, Luna, hidup dan sehat menunggunya dengan senyum indah. Air mata kebahagiaan yang luar biasa memenuhi mata Ido saat ia melihat wajah orang yang sangat ia sesali kehilangannya. Tidak mampu menahan diri, sang kakak berlari dan memeluk Luna dengan segenap kekuatan jiwanya, menangis dengan lega yang murni. Gadis itu cukup bingung dan bertanya dengan terkejut apa yang terjadi sehingga ia bersikap seperti ini. Dalam pikirannya, Ido bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada adiknya tercinta. Pada hari upacara masuk akademi, bocah itu dengan cemas menunggu hasil skor keseluruhannya. Ia memfokuskan pandangannya dengan tekad, tahu bahwa ia tidak pernah ingin mengalami semua penderitaan di masa depan itu lagi. Sementara itu, seorang siswa senior mempermalukan siswa peringkat F dengan menuangkan sup ke atas kepalanya. Direktur utama institusi, Abu Tora, melangkah ke panggung dan dengan lantang memanggil nama Ido Kiru. Bocah itu segera merespons panggilan tersebut, menonjol dari kerumunan siswa yang memperhatikannya. Siswa lain berbisik di antara mereka sendiri. Penasaran, bertanya siapa pemuda yang belum pernah mereka dengar itu. Direktur memberikan bocah itu kotak emas berisi lencana kehormatan berharga atas penampilannya. Ido memegang penghargaan itu dengan terkejut, tidak mampu percaya atas pencapaian besar yang baru saja ia terima di acara tersebut. Ini adalah lencana legendaris yang diberikan secara eksklusif kepada siswa yang mencapai skor tertinggi pada ujian. Pemuda itu tidak percaya saat
ia menyadari bahwa ia secara resmi telah menjadi siswa terbaik di seluruh kelas baru itu. Dengan nilai spektakuler ini, ia kini berada di puncak hierarki sosial kaku yang mengatur dunia akademik. Kemudian, pemuda itu berjalan melalui kafetaria, menarik perhatian semua orang yang hadir kemanapun ia pergi. Ia masih merasa sulit untuk percaya bahwa ia benar-benar berhasil menempati peringkat pertama dalam peringkat ujian keseluruhan. Di meja terdekat, beberapa siswa tingkat rendah mengeluh tentang kualitas makanan mengerikan yang mereka terima di sana. Mereka dengan sedih menerima kenyataan bahwa makanan buruk ini adalah perlakuan standar untuk level F. Ido mengamati situasi dalam diam, mencatat perbedaan perlakuan yang mencolok antara kelas-kelas tersebut. Layar digital kafetaria menunjukkan bahwa setiap klasifikasi memiliki menu yang berbeda. Tiba-tiba, seorang siswa sombong dengan paksa mendorong bocah sederhana, menyuruhnya untuk menyingkir dari jalannya. Nampan pemuda itu jatuh ke tanah, menyebarkan segalanya, dan temannya berteriak dengan marah, menuntut untuk mengetahui alasan agresi tersebut. Agresor arogan di level C dengan mengejek bertanya apakah mereka benar-benar memiliki masalah dengan kelas mereka. Saat menyadari bahwa dia adalah bangsawan berpangkat tinggi, anak-anak itu berlutut di tanah, meminta maaf dengan sangat. Di tempat itu, hierarki nilai adalah mutlak, dan menantang siapapun yang dari kelas lebih tinggi dilarang, bertentangan dengan aturan implisit. Ido mendekati bocah yang jatuh dan mengulurkan tangannya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Azur melipat tangannya dan memberitahu Ido untuk tidak berpikir dia superior hanya karena dia mendapatkan nilai bagus dalam satu ujian. Namun mata bangsawan arogan itu melebar karena terkejut saat ia memperhatikan detail lencana pada seragam saingan barunya. Semua orang terkesan melihat bahwa Ido memiliki peringkat A, sesuatu yang dianggap mustahil. Di pintu masuk, Azur menggertakkan giginya dalam kemarahan dan kecemburuan murni karena merasa dipermalukan di depan semua siswa lainnya. Terlepas dari statusnya, Ido membungkuk untuk membantu mengambil makanan yang telah berserakan di lantai. Para siswa berbisik kagum pada sikap rendah hati dari penyihir kelas kuat yang mengambil inisiatif itu. Azur menjadi sangat marah saat ia menyadari ia telah benar-benar kehilangan kendali atas situasi yang memalukan itu. Bangsawan arogan itu memutuskan untuk pergi, terengah-engah karena marah dan mengeluh bahwa semuanya menjijikan baginya. Ia berjalan pergi bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia masih akan membuat bocah kelas A baru itu tunduk di hadapannya. Karyawan itu membawa kelas khusus perjamuan berisi pizza, daging lezat, dan berbagai hidangan mewah. Ido berbagi semua makanannya yang luar biasa dengan siswa-siswa rendahan yang dengan penuh rasa syukur mengakui gerakannya. Ketenaran akan kebaikan bocah kelas A baru ini mulai menyebar dengan cepat ke seluruh ruang makan. Bangsawan wanita Grace dari kelas B mengamati Ido dari jauh dan berpikir dia tampak seperti pemuda yang cukup menarik. Dia mendekati mejanya sambil membawa nampan dan bertanya dengan ramah apakah dia bisa bergabung dengan mereka untuk makan siang. Ido dengan malu-malu menerima, berpikir bahwa gadis yang begitu cantik dan tidak dapat dicapai di kehidupan masa lalunya sekarang berbicara dengannya. Sarah memperhatikan Ido, mengagumi betapa kuatnya dia namun sangat rendah hati atas tindakannya. Bocah itu diam-diam menyangkal pujian itu, berpikir bahwa kebaikan murni saja tidak cukup untuk melindungi dunia. Dengan pandangan fokus, Ido memutuskan bahwa ia membutuhkan jauh lebih banyak kekuatan dan kekuatan nyata untuk mencapai tujuannya. Bangsawan wanita itu tersenyum lebar dan menjadi yakin bahwa pemuda misterius ini mungkin sangat menarik. Namun kedekatan anak ajaib baru dengan wanita muda yang cantik itu mulai sangat mengiritasi siswa lain di meja. Bangsawan peringkat C bernama Tirano dan Julio mendekat, kesal dengan keberanian bocah itu. Tiba-tiba, kapal raksasa membelah udara dan menghancurkan sekeliling, mengejutkan anak-anak muda yang sedang berbicara. Tirano menancapkan senjata tempurnya yang sangat besar tepat di tengah meja Ido, menghancurkan kayu menjadi beberapa bagian. Bilah kapak yang sangat besar tetap terjebak di tengah runtuhan meja yang hancur, menghasilkan banyak ketegangan. Sarah dengan tenang menegur para perundung, menyatakan bahwa duel pribadi dilarang keras di akademi. Julio mengejek gadis itu, mengatakan dengan senyum jahat bahwa mereka berada di tempat itu justru untuk bertarung. Pria besar itu tertawa keras, menyatakan bahwa dia hanya mengajari bocah itu untuk tidak pernah membiarkan kewaspadaannya turun di medan perang. Ido tetap sangat tenang karena ia tahu kekejaman perang nyata jauh lebih baik daripada siapapun di sana. Dengan pandangan dingin, bocah itu dengan tenang menanyai para perundung tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Ia terus memegang sendoknya tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan menghadapi ancaman. Dari para agresor itu, Tirano langsung ke intinya dan menantang siswa peringkat teratas di kelas untuk duel resmi pemberontakan. Proposal absurd itu mengejutkan semua orang yang hadir di kafetaria yang mulai bergosip tentang tantangan berbahaya tersebut. Sarah marah dengan keberanian perundung itu dan bertanya dengan terkejut apakah dia benar-benar serius. Dua agresor itu menghadapi Ido dengan senyum percaya diri, berharap anak ajaib baru itu akan menolak tantangan tersebut. Bocah itu melihat provokasi itu sebagai kesempatan luar biasa untuk menguji kemampuan sihir barunya di dunia. Tes ini adalah sistem di mana pemenangnya mencuri 100 poin dari peringkat lawan yang dikalahkan dalam pertarungan. Kelompok itu berkumpul di atap sekolah tempat aturan pertarungan dijelaskan dengan cepat dan sederhana. Meskipun pertarungan itu tidak memberikan keuntungan baginya, Adu memutuskan untuk menerima tantangan tersebut demi mengukur tingkat kekuatannya saat ini. Bangsawan yang sombong itu menyarankan taruhan khusus tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari duel di teras itu. Sarah angkat bicara, meyakinkan semua orang bahwa Ido jelas akan menang karena dia adalah penyihir peringkat A. Julio mengusulkan bahwa jika pemuda itu kalah, gadis bangsawan cantik dari kelas B akan menjadi milik
miliknya mulai saat itu juga. Ido marah dengan kelancangan musuh dan mencoba untuk campur tangan, mencegah mereka menerima taruhan konyol itu. Namun gadis bangsawan muda itu memotong pembicaraan pemuda itu dan menerima kesepakatan tersebut. Sangat percaya pada potensi teman barunya. Pemuda itu menatapnya dengan terkejut, tidak mampu memahami bagaimana dia bisa menerima taruhan berisiko seperti itu mengenai nasibnya. Sarah menetapkan syarat bahwa jika Ido mengalahkan para perundung, mereka tidak boleh lagi memperlakukannya sebagai objek. Sang agresor tertawa dan mengejek sikap percaya diri gadis itu. Saat dia bersiap untuk memulai duel besar, Ido menghunus pedangnya karena tahu saingannya berada di level yang lebih tinggi dan secara teori dia tidak memiliki pengalaman nyata. Pertarungan dimulai dan lawan merapalkan lingkaran sihir, meluncurkan beberapa tombak es tajam ke arah Ido. Menghadapi proyektil yang bergerak cepat, pemuda itu dengan cepat berpikir teknik apa yang harus dia gunakan untuk mempertahankan diri. Dia mengulurkan tangannya dan menciptakan perisai cemerlang yang memblokir pedang beku musuh dengan sempurna. Pemuda itu terperangah menyadari bahwa tubuhnya merespons secara instan dan otomatis untuk melindunginya. Menyaksikan dari jauh, Sarah sangat terkesan dengan kecepatan reaksi yang ditunjukkan pemuda itu. Ido mengerti bahwa meskipun dia tidak banyak bertarung saat itu, dia membawa semua beban perang yang nyata bersamanya. Pemuda itu memutuskan untuk membalas dan merapalkan sihir api yang kuat, menghasilkan api yang hebat di sekelilingnya. Lawan dengan mudah menghindar, meyakini serangan api si pemula itu sepenuhnya mudah ditebak dan tidak berbahaya. Tiba-tiba, pemuda itu mulai merapalkan sihir es kedua. Mengejutkan lawannya, bangsawan kelas C itu putus asa saat melihat api dan es bergabung dalam teknik yang tidak dia kenal. Serangan balik masif Ido dengan mudah menembus pertahanan musuh. Menetralkan sihir es mereka, Julio terlempar keras ke belakang oleh dampak dahsyat dari teknik gabungan yang kuat itu. Pemuda itu merayakan saat menyadari bahwa dia telah berhasil mengeksekusi gerakan ganda khas Gern yang legendaris dengan sempurna. Sarah terdiam karena dia belum pernah mendengar kombo sihir tingkat lanjut seperti itu dilakukan oleh seorang pemula. Dengan kendali penuh atas pertarungan, Ado mengayunkan pedangnya. Bertekad untuk mengakhiri perselisihan dengan cepat, dia memfokuskan tatapannya, mengingat nasihat sang komandan untuk tidak pernah menyia-nyiakan satu gerakan pun dalam serangan. Lawan bertubuh kekar lainnya maju dengan geram, mengayunkan kapal beratnya untuk mencoba menyerang pemuda itu. Ido memfokuskan mata birunya pada lintasan serangan musuh, bersiap untuk melakukan penghindaran yang sempurna. Tirano mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh, tetapi pemuda itu berhasil menghindari pukulan fatal tersebut. Pada detik terakhir, Sarah berteriak marah, menyebut mereka pengecut karena pertarungan itu seharusnya hanya duel melawan Julio. Para bangsawan tertawa keras, mengejek wanita muda itu, dan menjelaskan bahwa tantangan itu sebenarnya adalah pertarungan tim. Ido mengertakkan gigi saat menyadari dia harus menghadapi dua lawan curang sekaligus. Julio memprovokasi sang pahlawan dengan mengingatkannya pada kata-katanya sendiri tentang bagaimana medan perang tidak pernah adil. Khawatir dengan pengecutan itu, wanita muda itu dengan putus asa memohon kepada Ado untuk berhenti karena duel itu tidak sah. Namun pemuda itu tetap teguh dan mengatakan bahwa menghadapi satu atau dua lawan tidak ada bedanya baginya. Sarah sangat terkejut dengan keberanian pemuda yang bersiap untuk bertarung melawan kedua saingannya. Dalam pikirannya, Ido fokus mengingat takdir besar yang harus dia penuhi mulai hari ini dan seterusnya. Dia perlu berlatih keras dan menjadi kuat untuk melindungi seluruh negeri dari invasi mengerikan yang akan datang di masa depan. Pemuda itu memutuskan bahwa dia tidak boleh membiarkan dirinya dijatuhkan oleh tipu muslihat menyedihkan dari lawan-lawan sombong itu. Dia berlari ke arah mereka sambil berpikir bahwa dalam pertempuran nyata demi kelangsungan hidup, aturan itu tidak ada. Dengan tekad, sang pahlawan tahu bahwa satu-satunya pilihan saat itu adalah memenangkan pertarungan atau berakhir mati. Sarah menatapnya dengan kekaguman, menyadari bahwa pemuda itu tampaknya melihat jauh melampaui perjuangan saat ini. Para bangsawan jahat itu berbincang dan memastikan bahwa rencana mereka sejak awal adalah melenyapkan rekrutan baru itu. Keduanya melompat ke arah Ido yang menghunus pedangnya, mengandalkan teknik ilmu pedang warisan yang telah disempurnakannya. Namun, pemuda itu mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan gabungan lawannya. Dia mendapati dirinya di bawah tekanan saat menghadapi serangan simultan yang datang dari arah berbeda dan dengan senjata berat. Dengan penguasaan, Ido berhasil menangkap kapak Tirano sambil menangkis pukulan Julio. Sarah tertegun saat menyaksikan pemuda itu menghentikan kapal perang yang besar. Menggunakan hanya kekuatannya, pemuda itu tersenyum percaya diri dan memutuskan inilah saatnya untuk mulai mengalahkan setiap musuh. Dia bersiap untuk melakukan serangan balik pada lawan pertama. Berfokus pada menghilangkan keunggulan jumlah mereka, sang pahlawan maju, melayangkan pukulan cepat ke arah Julio, mendorong paksa bangsawan kelas C itu mundur. Tiba-tiba, pedang latihan Ado sendiri hancur. Tidak mampu menahan kekuatan fisik pemuda itu yang luar biasa. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Tirano merapalkan sihir listrik yang kuat pada kapal besarnya. Julio merapalkan sihir minyak untuk melumpuhkan pemuda itu dan memastikan serangan Tirano mengenai sasaran. Sarah putus asa, mengetahui bahwa kombinasi kedua sihir itu akan melipat gandakan dampak kehancuran serangan tersebut. Raksasa kelas C itu melompat, melepaskan serangan listrik dahsyat ke arah pemuda yang tidak bersenjata itu. Ido menyadari dengan tegang bahwa perisai mana biasa tidak akan cukup untuk menahan semua dampak kehancuran itu. Sang pahlawan memutuskan inilah saatnya untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan putus asa untuk membalikan keadaan pertempuran. Dia membuka jendela kemampuan sihirnya dan memutuskan untuk menguji teknik pemanggilan kuat Gern. Pemuda itu merapalkan lingkaran pemanggilan bercahaya besar, berteriak agar kekuatannya segera terwujud. Makhluk api kolosal yang menyerupai naga raksasa muncul
muncul di belakang pemuda itu di teras. Kedua bangsawan itu panik dan gemetar ketakutan saat melihat siluet api yang sangat besar muncul dari sihir tersebut. Ledakan energi cahaya yang intens memenuhi ruangan saat portal sihir perlahan menutup. Ido menatap penasaran ke arah cahaya terang itu, mencoba melihat makhluk legendaris yang baru saja dia bawa ke dunia. Tiba-tiba, api raksasa itu menghilang, mengungkapkan penampilan fisik sebenarnya dari makhluk kecil yang dipanggil itu. Yang mengejutkan semua orang, yang muncul adalah seekor bayi naga merah muda yang sangat kecil dan lucu yang sedang menguap. Tirano dan rekannya menatap makhluk kecil itu dengan ekspresi bingung dan tidak percaya. Para perundung mulai tertawa keras, mengejek pemanggilan konyol itu, dan menyebutnya kemampuan yang tidak berguna. Naga merah muda kecil itu merasa tersinggung oleh ejekan para saingannya dan membuka mata birunya yang besar dan marah. Makhluk kecil nan lucu itu terbang, mengepakkan sayapnya dan menghadapi para agresor, bertanya apa yang mereka katakan. Ia membuka paruh kecilnya, menghasilkan sejumlah besar energi penghancur yang terkonsentrasi di mulutnya. Makhluk itu menembakkan laser ungu, yang sangat dahsyat yang melahap seluruh teras dalam sebuah ledakan. Para penipu bangsawan itu berteriak ketakutan, memohon bantuan saat mereka terkena kekuatan dahsyat dari sambaran petir itu. Ido bingung dengan kerusakan luar biasa yang disebabkan oleh naga kecil lucu yang menguap lagi itu. Sarah mengenali makhluk legendaris itu dan menyadari dengan terkejut bahwa pemuda itu telah memanggil salah satu pejuang paling langka di dunia. Ini adalah pemanggilan peringkat S yang sangat kuat yang dikenal oleh penyihir elit sebagai naga yang terbaring di tanah dan benar-benar kalah. Para bangsawan gemetar mendengar tentang status peringkat S makhluk lucu itu. Pemuda itu menatap ramah ke arah naga terbang kecil itu, memastikan apakah namanya benar-benar Draga. Draga menatap para perundung yang jatuh dan dengan dingin bertanya pada pemuda itu apakah dia harus menghabisi mereka sekali untuk selamanya. Kedua penipu bangsawan itu panik dengan putus asa memohon agar mereka tidak melakukan apapun terhadap mereka. Namun Ido menghentikan anak naga itu dengan tenang, mengatakan bahwa yang terbaik adalah mengakhiri duel itu saat itu juga. Draga merasa keputusan itu aneh dan memperingatkan bahwa menunjukkan belas kasihan di medan perang yang sesungguhnya adalah dilarang. Pemuda itu hanya memberikan senyuman lembut kepada pendamping barunya, mengatakan bahwa dia sudah cukup melihat kekuatannya. Dia menjelaskan bahwa kedua saingan itu bukanlah musuh. Masa depan terletak pada perjuangan melawan ancaman nyata yang akan datang. Naga kecil itu menatap tajam ke arah pemuda itu, memproses respons yang mengejutkan dan dewasa itu. Julio berjuang untuk bangkit dari lantai dan bergumam marah bahwa pemuda itu hanya sangat beruntung kali ini. Bangsawan kelas C itu mengertakkan giginya dalam penghinaan murni, bersumpah bahwa dia masih akan menghancurkan sang pahlawan dengan satu atau lain cara. Mengabaikan saingannya, naga itu terbang mendekati Ado dan dengan tulus berkomentar bahwa dia memang orang yang sangat baik. Pemuda itu tersenyum, meminta makhluk itu memanggilnya Ado dan menghindari penggunaan kata baik untuk merujuk padanya. Naga kecil itu dengan senang hati menyetujui permintaan tersebut dan memperkenalkan dirinya secara formal dengan cara yang sangat lucu kepada pemiliknya. Ado membalas salam itu dengan senyuman indah di wajahnya, mengatakan bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Sarah mengamati seluruh pemandangan dalam diam, benar-benar tenggelam dalam pemikiran tentang pemuda misterius dan hebat itu. Dia merenung dengan penasaran bahwa pemuda ini mungkin akan menjadi penyihir terkuat yang pernah dilihat dunia. Malam segera turun di atas kota yang bermandikan cahaya indah, mengungkapkan bulan purnama besar yang bersinar di tengah langit berbintang. Di rumahnya, Luna memeluk naga kecil Draga, terpesona oleh penampilan lucu pendamping barunya. Pemuda itu menjelaskan, sambil tertawa kepada saudara perempuannya bahwa makhluk legendaris itu sebenarnya bertindak identik dengan hewan peliharaan. Gadis kecil itu merayakan dengan penuh kebahagiaan, mengatakan bahwa dia selalu ingin memiliki anak anjing untuk diajak bermain di rumah. Draga meringis karena ketidakpuasan dan iritasi yang luar biasa karena dibandingkan dengan anjing domestik biasa. Ado memperhatikan Luna bermain, tersenyum dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan saudara perempuan tercintanya menderita di dunia ini. Dia memperingatkan Luna untuk berhati-hati karena meskipun terlihat konyol, naga kecil itu sebenarnya sangat berbahaya. Draga marah pada kata-kata pemiliknya dan terbang, melepaskan percikan listrik sebagai protes terhadapnya. Sang pahlawan tertawa santai, menawarkan permintaan maaf yang tulus agar makhluk mitologi kecil itu tidak marah. Luna mendapati interaksi lucu antara kakaknya dan monster itu sangat lucu dan mulai tertawa terbahak-bahak. Seiring berlalunya hari, rutinitas harian baru Ido di Akademi Sihir terkenal itu mulai terungkap. Tantangan besar pertama bagi pendatang baru adalah pemilihan kelas penting di mana masing-masing akan belajar. Pilihan kelas pertama yang tersedia disebut Tigra Fararik dan menjunjung tinggi kebajikan seperti keberanian dan inisiatif. Alternatif kedua adalah Hoso Squadra yang berfokus pada karakteristik yang mencolok seperti ambisi dan kekuatan absolut. Akhirnya, Alcan Manshaft sangat menghargai atribut strategis penting seperti kecerdikan dan kecerdasan. Pemuda itu mendengarkan penjelasan dengan penuh perhatian, sadar bahwa perselisihan antar kelas ini menghasilkan poin tambahan. Di atas panggung, Direktur Utama Avatar menjelaskan secara rinci bagaimana sistem pemilihan kelas yang ketat bekerja. Dia menekankan bahwa keputusan ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting yang mampu membentuk seluruh takdir para penyihir muda yang duduk di antara penonton. Sarah berbisik menanyakan Ado apakah dia sudah membuat keputusan tentang kelas mana yang akan dipilih. Pemuda itu menjawab dengan termenung bahwa dia masih tidak tahu mana dari 3 pilihan kelas yang ideal untuk masa depannya. Wanita muda itu memperingatkan bahwa Tigra Fararik tidak mungkin karena dia mendengar rumor buruk tentang kekejaman sang
Profesor. Ido setuju karena di kehidupan sebelumnya, kelas Tiger di bawah komando pria itu adalah mimpi buruk terburuknya. Dia mengingat profesor yang menakutkan, Ivan, yang memimpin kelas dengan cara yang sangat kejam dan tanpa ampun. Pria jahat itu mendapatkan kesenangan morbid dalam menyiksa dan membuat siswa yang dia anggap lemah menderita. Pemuda itu mengingat dengan rasa sakit yang luar biasa saat-saat dia dipukuli dengan keras oleh penyiksanya selama sesi latihan masa lalunya. Tiba-tiba di realitas saat ini, Profesor Ivan sendiri berjalan menuju Ado di antara siswa lainnya. Sang Algojo menatap pemuda itu dengan cara yang mengintimidasi, bertanya apakah dia adalah rekrutan prodigi peringkat teratas yang baru, berkeringat deras di hadapan sang Algojo yang menakutkan. Pemuda itu menelan ludah dan dengan hormat mengonfirmasi identitasnya. Sarah mengamati semuanya dengan sangat cemas, bertanya-tanya apa yang diinginkan profesor berbahaya itu dengan temannya. Instruktur itu dengan serius menyebutkan bahwa dia memperhatikan pemuda itu mendaftar untuk beasiswa keuangan yang signifikan. Ido mengonfirmasi dengan khawatir, menjelaskan bahwa tanpa bantuan keuangan ini, hidupnya di akademi akan sangat sulit. Si penjahat memaksakan syarat wajib agar bantuan keuangan cair adalah pemuda itu harus bergabung dengan Tigra Ferrari. Pemuda itu menyadari pemerasan tersebut dan mengutuk dalam hati. Mengetahui niat jahat yang dikandung pria itu, sang Algojo secara mengejek berpikir dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mematahkan semangat pendatang baru yang bangga itu tanpa alternatif lain yang layak untuk mendukung dirinya sendiri. Pemuda itu menelan harga dirinya dan menerima paksaan guru tersebut. Sarah memperhatikan dengan penuh kekhawatiran dan kebingungan kontak tiba-tiba antara instruktur tegas itu dan temannya. Dengan tatapan fokus, Ado bersumpah dalam hati bahwa suatu hari dia akan membuat guru korup itu berlutut di depannya. Pemuda itu tetap tenang dan memberitahu guru itu bahwa dia juga memiliki syarat pentingnya sendiri sebelum menerima. Ivan turun dari tangga dengan sikap sombong dan bertanya apakah mereka harus memulai ujian khusus akademi segera. Ido penasaran dengan pengumuman tes yang tiba-tiba itu dan menanyai si penjahat tentang apa yang harus dia lakukan. Sang Algojo dengan jahat mengungkapkan bahwa pemuda itu harus melawan monster sihir yang mengerikan di arena bawah tanah. Ido turun ke lokasi, tidak percaya bahwa dia harus menghadapi monster peringkat A begitu dini di sekolah dari atas arena. Profesor itu mengejek, mengatakan bahwa pertarungan seharusnya mudah bagi rekrutan prodigi peringkat teratas yang baru. Pemuda itu tetap fokus dalam diam, mencoba memahami mengapa instruktur itu membencinya begitu dalam. Azul mendekati profesor meminta izin untuk menonton duel untuk tujuan pembelajaran sekolah. Sarah juga tiba di tempat kejadian, mengenakan seragam yang sama dengan kelompok itu dan meminta izin untuk mengamati konfrontasi berbahaya itu. Si penjahat menyeringai, menganggap tekad mereka menarik dan memberi mereka izin untuk menonton pembantaian itu. Sarah cukup curiga dengan sikap tegas guru itu dan menyadari bahwa dia pasti merencanakan sesuatu terhadap Ido. Tiba-tiba, gerbang besi besar arena bawah tanah mulai naik, mengumumkan kedatangan bahaya. Cakar besar dengan kuku tajam muncul dari bayang-bayang terowongan, mengungkapkan kehadiran monster. Lawan, reptil humanoid berotot dengan sisi gelap muncul dari gerbang, meraung menakutkan ke dalam arena. Ini adalah kelas yang menakutkan, makhluk sihir yang dikenal di celah latihan sebagai monster Gaufile. Ido mempersiapkan dirinya, mencengkeram gagang pedangnya. Saat dia mengamati makhluk aneh tepat di depannya, ketakutan di tribun. Sarah terkejut menyadari bahwa pemuda itu benar-benar harus menghadapi monster menakutkan itu. Azul berbisik puas bahwa monster itu diciptakan untuk melatih siswa berpengalaman dan bahwa pahlawan itu tidak memiliki kesempatan. Ivan mengamati dengan dingin dan mengatakan bahwa jika pemuda itu tidak merasa mampu untuk menang, dia harus segera melarikan diri. Dia menambahkan bahwa jika pendatang baru bersikeras untuk tetap berada di arena pertarungan itu, dia pasti akan berakhir mati. Pemuda itu menolak untuk lari. Mengetahui bahwa tanpa beasiswa itu, dia harus meninggalkan akademi selamanya. Dia menatap instruktur itu dengan marah, bersumpah dalam pikirannya bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dalam keadaan apapun. Pemuda itu tersenyum tanpa rasa takut, percaya diri dengan potensinya, mengetahui bahwa menang adalah satu-satunya jalan keluar dari sana. Ado menganalisis bahwa monster itu berasal dari penangkaran dan karena itu seharusnya tidak memiliki keganasan seperti binatang liar yang sebenarnya. Makhluk bersisik itu memfokuskan mata kuningnya pada pendatang baru itu. Bersiap untuk meluncurkan serangan pertamanya di arena, kadal humanoid itu membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan semburan energi pembeku yang dahsyat ke arah pemuda itu. Ido melompat dengan mudah, menghindari sinar es dan menyadari bahwa serangan monster itu cukup sederhana. Binatang itu menyerbu dengan geram, mencoba menyerang pemuda itu dengan cakarnya yang tajam sementara dia melakukan penghindaran yang lincah. Tubuh reptil humanoid itu mulai bersinar dengan aura biru sihir yang kuat, mengintensifkan kekuatannya. Dia merapalkan beberapa lingkaran rune di sekeliling dirinya, bersiap untuk pukulan yang jauh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Sang pahlawan mengulurkan tangannya dengan cepat, menciptakan penghalang pelindung dari mana biru untuk menahan dampaknya. Ledakan hebat energi pembeku menghantam perisai pemuda itu secara langsung, menghasilkan awan debu yang besar. Reptil itu meraung dengan kebencian absolut, menyalurkan sejumlah besar mana penghancur di sekelilingnya. Ido terdorong ke belakang oleh tekanan kolosal dari pukulan itu dan merasakan lengannya gemetar karena kekuatan monster itu. Pemuda itu pulih dari dampaknya, tetapi bingung dengan nafsu darah buas yang luar biasa yang memancar dari makhluk latihan itu dari kotak VIP. Ivan menyeringai jahat, mengetahui bahwa membiarkan binatang itu tanpa makanan selama 3 hari adalah pilihan terbaik yang dia buat. Si penjahat menonton dengan puas saat reptil itu mendapatkan
kembali semua kemarahan membunuhnya yang asli. Di tengah konfrontasi yang tegang, siswa bangsawan lainnya bergetar karena kekejaman dalam pikirannya, memohon pada Ghostfile untuk melahap pemuda itu hidup-hidup. Sarah putus asa di tribun, berteriak pada Ado untuk berhati-hati karena dia dalam bahaya besar kehilangan nyawanya. Sang pahlawan menarik napas dalam-dalam, dengan tenang, mencoba untuk tetap berkepala dingin guna menyusun rencana yang efektif melawan saingannya. Itu, monster meraung lagi, diselimuti amarah, menampilkan agresivitas yang tidak normal untuk makhluk yang dibesarkan di penangkaran. Namun Ido tersenyum dengan tekad karena berkat pengetahuan kehidupan sebelumnya, dia tahu persis apa kelemahannya. Pemuda itu menyerbu dengan cepat ke arah binatang itu. Mengingat rahasia militer yang dia pelajari di masa depannya yang menyakitkan, dia tahu bahwa monster buatan ini dikendalikan oleh chip komando kecil yang dipasang di bagian belakang leher mereka. Jika dia berhasil memecahkan perangkat elektronik itu, musuh akan kehilangan fungsi motorik dan berhenti bergerak. Profesor jahat itu memperhatikan gerakan berani pemuda itu dan terkejut menyadari bahwa dia mengincar kepala. Si penjahat panik, bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa mengetahui tentang keberadaan chip ultra rahasia itu. Ido melompat dengan spektakuler, memberikan serangan pedang yang tepat ke tengkuk binatang kelas A yang menakutkan itu. Ido hendak menyerang, tetapi refleks cepat monster itu mencegah pedang mengenai sasaran yang dituju. Pemuda itu terpaksa mundur di udara, terkejut menyadari bahwa musuh berhasil mempertahankan diri dengan kelincahan. Sang pahlawan mendarat di tanah, mengingat bahwa setiap binatang memiliki kelemahan khusus dan bahwa Ghostfile sangat kuat. Dia tahu bahwa kecepatan binatang itu seharusnya lambat dan bahwa dengan refleks Gern, dia akan mampu mengalahkannya. Namun makhluk itu dengan cepat melakukan serangan balik, memberikan serangan ekor yang dahsyat yang mencegat sang pahlawan di udara. Mata pemuda itu membelalak karena terkejut melihat kecepatan luar biasa yang digunakan musuh untuk menyerangnya. Binatang reptil itu memberikan pukulan dahsyat yang dengan keras melempar siswa muda itu menjauh. Ido memuntahkan darah, merasakan dampak mengerikan dari serangan itu menghancurkan pertahanan tubuhnya. Di tengah pertarungan, monster itu melepaskan serangan ke atas lainnya, tanpa ampun, mengirimkan pemuda yang tidak bersenjata itu terbang ke udara. Sang pahlawan menabrak dinding batu arena bawah tanah dengan keras, menderita kerusakan fisik yang serius. Terbaring di tanah, pemuda itu menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perilaku dan kekuatan lawan itu. Monster itu meraung dengan geram, memancarkan aura listrik biru dengan kecepatan dan kekuatan yang benar-benar tidak normal. Di tribun, Azul berbisik kepada profesor, merayakan keberhasilan tipuan yang mengubah kecerdasan binatang itu. Ivan mengonfirmasi dengan tatapan kejam, mengungkapkan bahwa dia secara pribadi menghapus pembatas kekuatan dari makhluk latihan itu. Binatang yang meneteskan air liur itu menjadi mesin pembunuh yang benar-benar mematikan. Tanpa kendali chip latihan, Sarah mendengar percakapan jahat itu dan, dengan marah mengonfrontasi mereka, menuduh mereka memasang jebakan mematikan bagi Ido. Azul mengejek tuduhan itu, secara sinis menyatakan bahwa dia hanya memberi siswa miskin kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya. Gadis itu berteriak dengan marah, menyebut si penipu bangsawan itu pengecut karena menempatkan nyawa temannya dalam bahaya seperti itu. Dia memfokuskan matanya pada arena, dengan putus asa berharap bahwa pahlawan itu akan berhasil selamat dari ancaman yang mengerikan itu. Kadal humanoid itu merapalkan lingkaran sihir baru, mengintensifkan kekuatan penghancurnya untuk menyerang lagi. Dia menciptakan gletser runcing yang sangat besar yang melayang di udara, siap untuk menghancurkan pahlawan yang tidak bersenjata itu ke lantai arena. Pemuda itu mencoba memanggil penghalang pelindung birunya saat tombak raksasa itu menabraknya dengan kekuatan. Ido berteriak kesakitan saat dia melihat perisainya hancur karena dampak kolosal dari pedang beku berat binatang itu. Terluka parah, pemuda itu menyadari bahwa makhluk berbahaya ini telah melampaui klasifikasi level A. Dia menghadapi lawannya, menyadari bahwa kecurangan telah memubahnya menjadi monster kelas S yang menakutkan. Pemuda itu mencengkeram lengannya yang terluka, merasakan rasa sakit dari dampak kekerasan saat dia mencoba menyusun strategi baru. Binatang peringkat S itu menatapnya dengan kabut biru terang, bersiap untuk memberikan pukulan pamungkas. Bahkan di hadapan bahaya yang mematikan, sang pahlawan menghunus pedangnya. Bertekad untuk tidak menyerah dalam pertempuran, pemuda itu tahu dia tidak bisa kehilangan beasiswa itu atau dia akan terpaksa meninggalkan akademi bergengsi itu. Ia mengangkat tangannya, merapal mantra pemanggilan dan bersumpah untuk meneruskan seluruh tekad mendiang Guran. Azul tertegun dari kotak VIP saat melihat si pemula kelas rendah itu masih memiliki cukup mana untuk menggunakan teknik tersebut. Portal api pun terwujud di arena, memunculkan siluet makhluk mistis yang dipanggil oleh sang pemuda. Kedua penipu itu menyaksikan aliran besar energi sihir yang melonjak ke tengah medan perang. Naga kecil, Draga, muncul di tengah kabut merah muda, menguap malas dengan sangat lucunya. Sarah mendesah lega, merasa gembira atas kedatangan rekan mistisnya dan berharap ia akan membantunya menang. Ido meminta bantuan rekan kecilnya itu, dan si makhluk mistis setuju untuk bergabung dalam pertarungan sengit tersebut. Draga terbang dengan lincah, melepaskan tembakan api kolosal yang menghancurkan ke arah monster reptil itu. Kadal klases itu melolong kesakitan saat tubuhnya dilalap api mistis dahsyat yang dihasilkan oleh makhluk kecil itu. Melihat kesempatan emas, sang pahlawan bergegas menghancurkan chip kendali di tengkuk monster yang mulai melemah tersebut. Ghostfile terbakar hebat, mencoba untuk menahan api destruktif yang menghanguskan seluruh kulit bersisiknya yang tebal. Tiba-tiba, aura ungu pekat mulai memancar dari makhluk yang terbakar itu, menimbulkan kecemasan yang mendalam. Ketakutan di tribun, Sarah bertanya-tanya energi sihir luar biasa apalagi yang baru saja muncul. Beberapa kepala ular dengan gigi tajam mulai tumbuh dari punggung monster yang terbakar di arena tersebut. Sang pahlawan tersentak kaget karena ia belum pernah menyaksikan mutasi sebesar itu dalam kedua kehidupannya. Sang profesor jahat tersenyum puas saat menyadari monster itu telah berevolusi ke bentuk tempur kedua yang mengerikan dengan banyak kepala hidra. Monster itu
maju dengan ganas sementara Ado menyaksikan dengan ngeri saat tingkat kekuatannya meningkat. Kepala-kepala ular itu menyerang sang pemuda secara terkoordinasi, mencoba mencabik-cabiknya dengan taring berbisanya. Sang pemuda dengan cepat memanggil penghalang sihir pelindung untuk membela diri dan naga kecil Draga. Ular-ular ganas itu menabrak penghalang dengan kuat, menghasilkan percikan energi besar di lantai arena. Sang pemuda berusaha sekuat tenaga, menjaga perisai tetap kokoh untuk menahan serangan hebat dari Hydra mutan tersebut. Sarah panik saat melihat serangan musuh yang mengerikan itu dengan mudah menembus perisai sang naga. Draga terbang mendekati Ido, menyarankan agar mereka mundur karena makhluk itu tampak terlalu kuat untuk dikalahkan sendirian. Namun pemuda pemberani itu menolak melarikan diri dari arena bawah tanah itu dan bersumpah akan bertarung hingga akhir. Dari kotak VIP, Azur dan sang profesor menonton dengan gembira, yakin bahwa kekalahan sang pemuda sudah pasti terjadi. Bangsawan sombong itu merayakannya sedikit, percaya bahwa saingannya akan dikeluarkan dari institusi bergengsi tersebut. Dalam pikirannya, Azur yang iri bersumpah tidak akan membiarkan seorang pendatang baru melampauinya di kelas. Sarah berlari ke pagar dan berteriak, memperingatkan Ado bahwa ini semua adalah jebakan yang dipasang oleh profesor korup itu. Sang pemuda mendongak kaget setelah mengetahui bahwa ia telah ditipu secara pengecut oleh instruktur yang seharusnya membantunya. Gadis itu berteriak bahwa mereka telah mengubah pemrograman monster sihir tersebut sehingga pertempuran kini mustahil untuk dimenangkan. Ado akhirnya memahami situasinya dan menyadari mengapa reptil itu naik level begitu cepat. Alih-alih menyerah, pemuda pemberani itu berteriak dengan penuh tekad bahwa satu-satunya rencananya sekarang adalah memenangkan pertarungan itu. Sarah menangis cemas, menyebutnya bodoh dan bertanya apakah ia benar-benar ingin menyia-nyiakan nyawanya dengan cara konyol seperti itu. Dari atas, Azur mengamati sang pemuda dan menyebutnya bodoh karena bersikeras bertarung dalam duel berbahaya di arena itu. Profesor jahat Ivan memerintahkan reptil modifikasinya secara mental untuk mengakhiri hidup sang pahlawan sekali dan selamanya. Draga bertanya-tanya apa strategi tempur mereka karena modifikasi itu pasti telah menghilangkan kelemahan si monster. Namun sang pemuda menyadari detail krusial dengan kaget dan menyatakan dengan gembira bahwa ia telah menemukan titik lemah ideal makhluk itu. Ia meminta naga kecil untuk menyebarkan api yang hebat di seluruh lantai tempat itu agar mereka bisa melanjutkan rencana. Meski menganggap strategi itu aneh, sang naga kecil setuju untuk melepaskan apinya. Bahkan tanpa memahami tujuannya, Draga menyebarkan kobaran api di seluruh permukaan batu, menciptakan lingkaran api yang nyata di arena. Hydra raksasa itu merangsek maju, mengaum ganas menembus lingkaran api untuk mencoba menghancurkan pemuda yang tak bersenjata itu. Di kotak VIP, sang profesor mengejek, percaya bahwa serangan elemental sederhana itu tidak akan melukai monsternya. Gauville memusatkan listrik dalam jumlah besar di cakarnya dan bersiap memusnahkan pahlawan muda itu seketika. Namun Draga kecil melepaskan nafas api kolosal yang menghantam makhluk itu telat, mencegahnya menyerang. Sarah menonton dengan gugup, tidak mengerti mengapa atau bersikeras melakukan adu kekuatan elemental secara langsung di sana. Pemuda itu tahu bahwa karena monster itu diprogram oleh Ivan, ia pasti mewarisi cacat tempur yang sama dengan penciptanya. Ia ingat bahwa Ivan benci pertarungan jarak dekat dan selalu memilih menjaga jarak fisik dalam pertarungannya. Gadis bangsawan muda itu akhirnya mengerti bahwa Ado menggunakan api Draga sebagai pengalih perhatian untuk menciptakan celah di pertahanan. Sang pemuda melompat dengan tegas, menyatakan bahwa guru pemecu tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang selamat dari Visure asli. Ado meluncur turun, melancarkan serangan tepat dan menusukkan pedangnya langsung ke chip kecerdasan di leher monster itu. Bila logam menembus perangkat kecil yang berkilauan itu, menghancurkan sistem pemrograman modifikasi sang monster. Profesor jahat itu putus asa saat melihat monster modifikasi kebanggaannya kehilangan chip kendali dalam pertempuran. Gauville mengaum tak terkendali dengan guncangan listrik kuning di sekujur tubuhnya saat sistemnya hancur. Ido menunjukkan senyum lelah yang indah dan merayakan keberhasilan rencana tersebut, memastikan kemenangan untuk teman kecilnya. Draga terbang mendekati dirinya dengan puas, memuji performa taktis hebat yang ditunjukkan sang pemuda dalam pertarungan maut itu. Sarah berlari ke arena bawah tanah dan memberi selamat kepada pemuda itu dengan senyuman indah di wajahnya atas pencapaian fantastisnya. Pemuda itu dengan senang hati berterima kasih kepada semuanya, menyatakan bahwa kemenangan itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan berharga dari naganya. Di atas kotak VIP, kedua penjahat itu memaki dengan kemarahan murni, tidak percaya mereka kalah dari siswa baru itu. Tiba-tiba, monster yang menggila itu bangkit dengan kebencian di matanya. Menoleh ke arah kedua penipu di atas, Azur putus asa saat menyadari bahwa reptil raksasa yang tak terkendali itu kini memusatkan amarah mautnya langsung padanya. Gauville mengaum, melepaskan serangan listrik dahsyat ke arah kotak VIP, menghancurkan seluruh struktur betonnya. Kedua penipu itu menjerit ketakutan saat mereka terlempar ke udara akibat dampak kekerasan si monster. Balkon teras runtuh sepenuhnya, membuat para penjahat itu terbang di antara sambaran petir dan puing-puing batu. Sang pemuda mengamati kerusakan itu, merasa geli bahwa monster yang marah itu menyerang tuannya sendiri yang korup. Sarah berkomentar dengan nada menghina bahwa hukuman ini adalah ganjaran yang setimpal atas tipu muslihat pengecut yang mereka rencanakan. Ido tersenyum lega, senang telah mengamankan posisinya dengan beasiswa baru dari sekolah. Cerita kembali ke rumah sederhana sang pemuda, di mana hari pun menyingsing dengan cerah dan damai di sekitarnya. Sang pemuda menikmati semangkuk nasi sementara Draga kecil dengan
senang hati melahap sepotong pisang matang. Luna mengobrol dengan gembira dalam seragamnya, berkomentar bahwa hari ini secara resmi adalah hari pertama kehidupan akademik kakaknya. Ado setuju dengan antusias, menyebutkan bahwa sejak awal akan ada turnamen kompetitif yang penting antar kelas. Ia menjelaskan bahwa memenangkan kompetisi ini akan memberikan banyak poin dan akan memengaruhi nilai-nilainya di sekolah. Luna tersenyum bahagia, mengatakan bahwa ia berharap kakaknya akan menemukan teman sekelas yang sangat kuat dalam perjalanan baru ini. Upacara pembukaan dimulai dan para siswa mempersiapkan diri, sadar bahwa masing-masing akan dapat memilih di antara 3 kelas. Bendera biru mewakili Regu Oso, kelas yang sangat menjunjung tinggi kebajikan seperti petualangan, ambisi, dan kekuatan. Bendera kuning Allemanschaft berfokus pada atribut penting seperti kecerdasan, strategi, dan kelicikan. Ado menghadapi bendera merah Tigre Arik yang mengutamakan keberanian dan bertanya-tanya siapa yang akan bergabung dengannya di kelompok ini. Tiba-tiba, suara yang akrab dan ramah memanggil nama pemuda itu membuatnya berbalik cepat di halaman. Itu adalah Sarah yang muncul sambil melambai dengan gembira dan antusias, merayakan fakta bahwa mereka adalah teman sekelas mulai hari ini. Ado berlari ke arahnya dengan sangat gembira dan berterima kasih karena mengetahui bahwa wanita muda itu juga memutuskan untuk bergabung dengan Tigre Arik dengan malu-malu. Gadis itu memalingkan wajahnya berpura-pura menghina dan berkata bahwa ia tidak melakukannya untuk mengikutinya atau semacamnya. Pemuda itu tersenyum lembut menyatakan bahwa dengan kehadirannya, kelas mereka pasti tidak akan terkalahkan tahun ini. Namun percakapan itu terganggu oleh para perundung dari Regu Oso yang berteriak, mengklaim bahwa kelas mereka lah yang terkuat. Sarah dan Ido mengamati rival mereka dari jauh, sementara sang protagonis mencatat bahwa tim lawan memang memiliki anggota yang kuat. Namun, ia segera menyadari bahwa kelompok lawan sebenarnya tidak lebih dari sekumpulan preman pembuat onar. Si Algojo Ivan mendekati Ido dengan senyum jahat, memperingatkan bahwa mulai hari ini ia akan melatihnya dengan sangat keras. Pemuda itu menyipitkan matanya dan menjawab dengan serius. Sambil menyadari niat jahat yang disimpan oleh guru kejam itu, Ivan menyerahkan folder yang berisi berkas-berkas siswa baru, menyuruh mereka untuk melihat catatan kelas mereka sendiri. Sampul dokumen resmi itu menyatakan bahwa itu adalah catatan kelas untuk periode ke-23 akademi. Sarah membuka catatan itu untuk menganalisis data dan sangat terkejut melihat informasi yang tertera di sana. Dokumen itu mengungkapkan bahwa hampir semua anggota Tigre Arik hanya memiliki peringkat level F yang buruk. Ido merasa cemas dan tidak mengerti mengapa kelasnya memiliki ketidakseimbangan nilai yang begitu besar. Ia mengamati rekan-rekan barunya yang berkecil hati, menyadari bahwa ia harus bertarung bersama kelompok yang dianggap lemah. Profesor jahat itu memberikan senyum sinis dan secara ironis mendoakan keberuntungan bagi kelompok itu dalam perjalanan mereka. Sarah dengan gera menunjukkan bahwa semua siswa elit di sekolah telah memutuskan untuk berkumpul di kelas kuning Allemanschaft. Sang protagonis menghadapi situasi ini dengan serius. Menyadari kerugian besar yang harus ia hadapi ke depannya, Azur menyilangkan tangannya di bawah benderanya, mengejek bahwa sekumpulan pecundang seperti mereka tidak akan pernah bisa menang. Ado dengan marah berjalan menghampiri rivalnya dan langsung menanyakannya tentang apa yang ia lakukan untuk memanipulasi pilihan itu. Bangsawan sombong itu tersenyum sinis, menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan prinsip sederhana berdasarkan kapitalisme. Ia menambahkan, sambil memberi isyarat meremehkan, bahwa kekuatan sejati akan selalu terkonsentrasi di mana terdapat kekayaan terbanyak. Sarah memahami jebakan itu dan bertanya dengan kaget apakah ia benar-benar membeli para siswa elit menggunakan uang keluarganya. Azur menjawab dengan ironis menyarankan bahwa jika wanita muda itu iri pada kelompoknya, ia bisa bergabung saja dengan mereka. Gadis itu segera menolak, memalingkan wajahnya dan menegaskan bahwa ia tidak tertarik berada di tim pengecut. Tiba-tiba, pengumuman pengeras suara dari speaker sekolah menarik perhatian seluruh siswa yang berkumpul. Direktur Abura naik ke panggung di halaman, secara resmi mengumumkan dimulainya secara resmi acara pertama untuk kelas baru tersebut. Monitor holografik besar diperlihatkan kepada para siswa, menunjukkan peta lengkap wilayah di mana ujian akan berlangsung. Ado menganalisis peta itu dan menyadari bahwa sama seperti di kehidupan masa lalunya, tantangan pertama adalah tes orientasi medan. Direktur menjelaskan bahwa dengan hanya menggunakan kompas dan peta, para pemuda harus melewati titik pemeriksaan untuk mencapai tujuan mereka. Ia mengumumkan bahwa semua anggota kelas yang finish tercepat akan menerima masing-masing 100 poin tambahan. Siswa level F sangat gembira dengan berita itu, tahu bahwa skor ini akan membantu mereka naik peringkat. Sang rektor mengakhiri dengan menginformasikan bahwa hanya 5 perwakilan terpilih dari setiap kelas yang akan berpartisipasi dalam lomba. Azur tersenyum, sombong, berpikir bahwa karena ia memiliki sihir akselerasi, ini akan menjadi kemenangan yang sangat mudah. Julio dan Toronto juga tersenyum percaya diri, yakin bahwa aktivitas di hutan ini adalah acara yang sangat sederhana. Namun sang protagonis tahu betul bahwa tes orientasi medan ini sebenarnya menyembunyikan rahasia yang sangat berbahaya. Ia ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa rute balapan melewati langsung sebuah area yang dipenuhi dengan binatang buas. Sang pahlawan menggenggam hulu pedangnya, sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sulit daripada yang mereka sadari. Ia menatap teman-temannya, mengingat bahwa pada pendaftaran pertamanya, ia juga seorang level Failure seperti mereka. Sang pahlawan mengepalkan tangannya, bertekad untuk membuktikan kepada semua orang bahwa tim yang diremehkan itu pun bisa menang. Sarah bertanya, dengan cemas bagaimana ia berencana meraih kemenangan dengan memimpin kelompok yang hanya terdiri dari penyihir peringkat F. Pemuda itu berbalik ke arah kelompoknya dan bertanya dengan keras apakah ada yang tahu tentang hutan atau memiliki bakat dalam kreasi. Kaami, Forno, dan Libre dengan malu-malu mengangkat tangan, mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kemampuan spesifik tersebut. Ido tersenyum hangat pada ketiga pemuda
itu dan mengundang mereka bergabung dalam tim tempur resminya. Salah satu pemuda kelas F takut bahwa kurangnya kekuatan mereka hanya akan menghambat sang pahlawan dalam perlombaan. Ido memberikan senyum ramah dan dengan yakin meyakinkan semua orang bahwa kelompok mereka mampu memenangkan turnamen. Ketiga siswa baru kelas bawah itu tercengang dan tidak percaya pada nada optimis dari siswa top baru di sekolah itu. Sarah memperhatikan pemuda itu dalam diam, bertanya-tanya apa rencananya untuk menang dengan menggunakan tim yang begitu lemah. Dekan Abitor menembakkan suar merah ke langit, mengumumkan dimulainya secara resmi kompetisi orientasi medan. Azur segera merapal mantra akselerasi untuk meningkatkan kecepatan semua orang di tim elit. Tim kuning berlari dengan kecepatan luar biasa, membuat rival dan penonton terkesan dengan ketergesaan tersebut. Ado menyemangati kelompoknya untuk mulai bergerak sementara Sarah mengikutinya dengan penuh tekad ke tengah hutan. Namun tiga pemula lainnya mengeluh putus asa, mengklaim bahwa karena mereka di level F, mereka tidak akan pernah bisa menang. Pemuda itu meminta jika mereka tidak bisa percaya pada diri sendiri, mereka harus mempercayainya karena mereka adalah tim sejati. Kata-katanya menyentuh hati para pemuda kelas pekerja yang kini merasa termotivasi untuk bertarung. Pemula berseragam itu setuju dengan tegas, memastikan bahwa tim akan menaruh semua kepercayaan mereka pada Ido. Dalam pikirannya, sang pahlawan bersumpah akan melakukan segalanya untuk meraih kemenangan bersama tim barunya. Dengan semangat baru, kelima siswa itu lari bersama ke dalam hutan untuk memulai kompetisi. Sementara itu, tim Regoso berlari dengan kecepatan tinggi, fokus mempertahankan keunggulan mereka saat ini dalam perlombaan. Azur dan kelompoknya menyalip rival sombong mereka dengan memerintahkan mereka untuk menyingkir. Lawan-lawan merasa kesal dan tercengang menyadari bahwa bangsawan itu menggunakan sihir kecepatan untuk memimpin. Tim Allemanschaft dengan mudah mengambil alih posisi depan, meninggalkan para berandal di belakang. Pemimpin tim kuning tersenyum percaya diri, meyakinkan semua orang bahwa kemenangan mereka dalam lomba lari ini sudah pasti. Di sisi lain, Julio mengeluh frustrasi karena tidak ada rekan satu timnya yang tahu cara menggunakan sihir akselerasi. Jauh di sana, tim Ado berjalan dengan tenang dan mengamati debu yang ditinggalkan oleh lawan yang telah menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, sang pahlawan merentangkan lengannya, memerintahkan seluruh kelompoknya untuk segera berhenti berjalan. Sarah bingung dengan pemberhentian mendadak itu dan dengan cemas memperingatkan bahwa mereka harus bergegas jika ingin memiliki peluang. Pemuda itu bertanya apakah Libra benar-benar mengonfirmasi bahwa ia tahu lingkungan pegunungan di hutan itu dengan sangat baik. Ia menunjuk ke peta, menyarankan mengikuti aliran sungai terdekat untuk mencapai tujuan pertama dengan lebih aman. Pemuda itu setuju bahwa itu mungkin, tetapi dengan malu-malu memperingatkan bahwa jalur ini sebenarnya memutar lebih jauh. Ado bilang ia tidak peduli, sementara Sarah mengeluh, takut kekurangan waktu akan menghalangi mereka meraih kemenangan. Namun sang protagonis dengan tegas menyatakan bahwa kecepatan murni saja tidak akan menjamin kesuksesan dalam balapan itu. Di rute utama, kelompok elit maju tanpa kesulitan, percaya bahwa kemenangan mereka akan sangat sederhana. Namun, teriakan mengerikan bergema di tengah jalan. Menarik perhatian anggota tim yang terkejut, seekor serigala liar besar muncul dari pepohonan dan menyudutkan para pendatang baru yang tidak menyangka akan menemukan monster di sana. Azul putus asa saat menyadari bahwa timnya hanya fokus pada lari, tanpa memiliki kekuatan tempur untuk membela diri. Tiba-tiba, serangan kapal brutal membelah udara dan menghantam monster itu tepat di kepala, membuatnya mengaum kesakitan dan tumbang. Bangsawan berkacamata itu terkejut oleh intervensi mendadak yang menjatuhkan musuh berbahaya itu dengan begitu cepat. Adalah Tirano yang muncul, menginjak kepala monster yang terbunuh itu dan mengejek kerapuhan lawan dari hutan tersebut. Pemimpin tim kuning tercengang melihat si pria besar itu berhasil melenyapkan serigala hanya dengan satu pukulan. Si penyerang mengejek para pemuda berkacamata, menyuruh orang-orang lemah itu untuk kembali ke awal ujian. Seketika, Azur menggigit bibirnya karena frustrasi murni, menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dengan hanya memfokuskan poinnya pada kecepatan. Julio mendekat dengan senyum mengejek dan memberitahu rekan setimnya agar tidak menghalangi jalannya mulai sekarang. Pemuda berambut merah itu menyeringai jahat, berencana mengeksploitasi kelemahan para pemula elit tersebut. Tanpa ampun, ia merapal mantra baru untuk memancing lebih banyak monster dan membiarkan mereka menyelesaikan perselisihan tersebut. Serigala raksasa lainnya muncul dari bayang-bayang, menyerang dengan ganas ke arah tim kuning yang berada dalam keputusasaan total. Azur ngeri menyadari bahwa binatang-binatang itu menyerang mereka sementara para penyerang lari sambil menertawakannya. Para berandal itu berpamitan dengan sinis, meyakinkan bahwa mereka akan menunggu mereka di garis finish. Jauh dari sana, tim Ado terus melangkah dengan mantap. Meski Kui dan Forno sudah menunjukkan tanda tama kelelahan luar biasa, Libra menyemangati rekan-rekannya yang lelah dengan memberitahu bahwa ada kebun buah di depan di mana semua orang bisa memetik buah. Kedua pemuda yang lelah itu bergembira mendengar kabar tersebut, memulihkan sebagian energi mereka untuk lanjut masuk ke hutan. Ido merasa senang berpikir bahwa memilih Libra berdasarkan pengetahuan geografisnya adalah keputusan terbaik bagi kelompok tersebut. Sarah, bagaimanapun, tetap cemas, takut bahwa lawan mereka mungkin sudah mencapai titik kedua di peta. Namun sang protagonis menunjukkan tatapan tenang dan berpengalaman, memastikan bahwa tim-tim lain pasti sedang dalam masalah. Pemimpin tim Regoso menjadi sangat marah saat mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Ia mendapati bahwa seekor monster telah menghancurkan jembatan kayu dan hambatan ini bahkan tidak ada di peta kompetisi. Tanpa pilihan lain untuk lanjut, para pemuda itu memutuskan bahwa mereka harus memutar mengikuti tepian sungai liar. Pemuda berambut merah lari ke depan dan memerintahkan rekan-rekannya untuk bergegas agar tidak membuang waktu lagi. Sementara itu, evaluator berambut abu-abu menonton siaran acara tersebut dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia memperhatikan bahwa semua kelompok sedang menuju ke arah sungai dan bertanya
bertanya-tanya apakah tim Ido benar-benar telah memimpin. Selanjutnya, kelompok Tigra Arik muncul berjalan dengan tenang di sepanjang tepi sungai. Mengikuti rencana strategis, pria itu bertanya-tanya apakah Ido telah meramalkan hal ini dan mengakui bahwa pemuda itu benar-benar memiliki bakat yang cemerlang. Sarah menyemangati rekan-rekannya untuk terus berlari dengan antusias, memperingatkan bahwa titik pemeriksaan sudah ada di depan. Tiba-tiba, sang pahlawan melihat kuil batu dengan patung tua dan merayakannya, akhirnya menemukannya. Keduanya berlari dengan gembira menuju tujuan mereka, tahu bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tahap sulit perjalanan itu. Saat mendekat, sang pahlawan menyadari bahwa 3 bola merah tetap utuh di altar kuil batu kecil tersebut. Ketiga pendatang baru itu sangat terkejut menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah yang pertama tiba di lokasi tersebut. Ido memegang salah satu batu dengan senyuman di wajahnya dan dengan gembira mengonfirmasi bahwa mereka telah memenangkan tempat pertama. Penasaran dengan hasil yang cemerlang itu, Sarah bertanya kepada sang protagonis bagaimana ia tahu itu jalan yang benar. Pemuda itu hanya tersenyum canggung dan menjawab santai bahwa itu semua hanyalah tebakan pada. Saat itu, wanita muda itu memperhatikannya dengan kagum dan berpikir bahwa dengan kepemimpinannya, kelompok itu benar-benar memiliki peluang nyata untuk memenangkan kompetisi. Namun, suasana ceria berubah saat Ado menyadari dua mata biru terang bersinar tajam di tengah semak-semak. Pemuda itu ketakutan dan berteriak cemas saat menyadari ada ancaman berbahaya yang akan melompat ke arah mereka. Anggota kelompok lainnya berada dalam keputusasaan total dan menjerit ketakutan atas kemunculan tiba-tiba di hutan itu. Seekor binatang raksasa dengan tanda biru terang menampakkan dirinya di depan mereka, membuat semua orang syok dan panik. Sarah panik dan menyuruh semua orang lari, mengklaim bahwa tim lemah mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan monster ini. Namun Ido menolak ide untuk melarikan diri, segera dan menyatakan dengan serius bahwa mereka harus menumbangkan binatang itu untuk bisa maju. Sang pahlawan menghadapi monster sihir besar di depannya. Sangat sadar akan bahaya besar yang diwakili oleh lawan ini, gadis itu bersikeras agar mereka lari dari sana, menegaskan kembali bahwa tim lemah mereka tidak punya peluang menang. Sang protagonis tetap teguh dan dengan tegas menegaskan bahwa satu-satunya pilihan yang layak bagi kelompok itu adalah menghadapi lawan. Ketiga pendatang baru itu gemetar ketakutan dan mengeluh bahwa tidak ada yang memperingatkan mereka tentang keberadaan monster sihir di dekat sini. Bertekad untuk bertarung, Ado mencabut pedang tempurnya dan memerintahkan rekan-rekannya untuk menyiapkan senjata mereka juga. Namun para pemuda itu menolak karena ketakutan, mengingatkan bahwa mereka hanyalah penyihir lemah dari peringkat F yang menyedihkan. Sarah juga memohon kepada mereka untuk mundur, mempertegas bahwa adalah kesalahan mencoba melawan monster dengan kelompok lemah itu. Pemuda itu membalas dengan bertanya serius apakah mereka juga akan melarikan diri jika keluarga mereka sendiri yang akan diserang. Kata-katanya yang keras membuat para pendatang baru itu terpaku, menyebabkan semua orang merasakan sebuah dampak emosional terasa begitu kuat. Sang pahlawan menghadapi monster besar itu secara langsung saat ia mulai teringat kembali akan trauma dan alasan di balik kekuatannya. Ia mengenang masa lalu saat ia berharap memiliki kekuatan untuk melindungi adik perempuannya dari cengkeraman monster yang mengerikan. Dengan tatapan penuh keyakinan, Ado berteriak dengan tegas, menyatakan bahwa inilah alasan mengapa mereka tidak bisa melarikan diri. Sarah merasa kesal dan memintanya untuk berhenti. Karena takut sikap keras kepala yang absurd ini akan berakhir dengan kematian kelompoknya, gadis muda itu menundukkan kepalanya, tangannya yang gemetar mencengkeram gagang pedangnya, benar-benar merasa bimbang dengan situasi tersebut. Namun, ketiga pemuda lainnya justru termotivasi dan menghunus pedang mereka, menyatakan bahwa mereka juga ingin menjadi benar-benar kuat. Sang protagonis tersenyum dengan bangga dan mendorong mereka untuk bersatu agar mereka semua bisa menjadi lebih kuat bersama-sama. Sarah mencatat dengan terkejut bahwa berkat sang pahlawan, anak-anak laki-laki itu telah mendapatkan banyak kepercayaan diri dan tekad untuk bertempur. Salah satu dari mereka memasang posisi bertarung dan bertanya apakah sang pemimpin memiliki rencana serangan untuk menumbangkan lawan. Ido teringat saat ia melihat Kapten Ger mengalahkan monster ini dan menyimpulkan bahwa titik lemah makhluk itu ada pada antenanya. Ia mengatakan akan menarik perhatian monster tersebut agar yang lain bisa menyerang antena yang rentan. Memimpin serangan, sang pahlawan melesat maju dengan segenap kemampuannya dan memastikan semua orang akan mencapai tujuan akhir bersama-sama. Menghadapi bahaya, Ado mengaktifkan sihir pemanggilnya, menyebabkan sebuah lingkaran sihir terang muncul di tengah pertempuran. Rekan-rekannya menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut, bertanya-tanya apakah itu adalah keterampilan khusus peringkat A. Namun, yang muncul dari portal cahaya itu adalah seekor naga kecil yang lucu yang menguap dengan malas, bertanya apa yang mereka butuhkan. Sang pahlawan mengumumkan bahwa waktu tidur siang sudah berakhir dan menunjuk ke arah monster biru raksasa itu, menunjukkan bahwa itulah lawan kelompoknya. Tanpa membuang waktu, naga kecil itu terbang ke arah monster dan menyemburkan api yang kuat ke arah musuh, memanfaatkan serangan api tersebut. Ado melompat dengan menghunus pedangnya dan memuji makhluk sekutu itu atas pembukaan yang luar biasa. Ido memanfaatkan momen tersebut dan mendaratkan pukulan tepat pada binatang ajaib itu, membuka jalan bagi timnya untuk bertindak. Monster raksasa itu terhuyung-huyung dan tampak sangat terkejut oleh dampaknya, membuatnya rentan terhadap serangan lebih lanjut. Sarah memimpin serbuan dan memanggil rekan-rekannya untuk maju bersama melawan lawan yang melemah itu. Makhluk itu mengeluarkan raungan kemarahan yang mengerikan dan bersiap untuk melakukan serangan balik terhadap kelompok yang mendekat dengan cepat. Ketiga pemula itu panik saat melihat monster raksasa itu menuju ke arah mereka dengan sangat agresif. Sang pahlawan berteriak, mendesak semua orang untuk tidak menyerah dan mengingatkan mereka bahwa di medan perang, kamu harus
harus berjuang untuk bertahan hidup. Naga kecil itu dengan tenang mengamati monster tersebut dan memperingatkan bahwa anak laki-laki itu melebih-lebihkan karena matanya berwarna biru. Ia menjelaskan bahwa itu adalah monster bayangan latihan dan tidak akan membahayakan siapapun di sana secara fatal. Ado setuju namun menjelaskan bahwa mengalahkan musuh ini dengan kekuatan mereka sendiri akan membantu membangun kepercayaan diri kelompok. Dalam pikirannya, sang pahlawan tahu bahwa mereka perlu menjadi lebih kuat jika ingin melindungi dunia di masa depan. Ia mengulurkan tangannya dan dengan tulus meminta rekan-rekan barunya untuk bertarung di sampingnya dengan segala tekad mereka. Pemuda berambut abu-abu itu setuju dengan penuh emosi dan menyatakan dalam nada yang tegas bahwa ia ingin menjadi jauh lebih kuat. Ami dan anak laki-laki lainnya juga berteriak bahwa mereka tidak ingin tetap berada di level F dan ingin menjadi penyihir yang kuat. Sang protagonis tersenyum saat melihat tekad yang terukir di wajah semua orang. Mengetahui bahwa mereka memiliki potensi besar, anak itu meminta bantuan dan Sarah merapalkan mantra petir kuat yang menghantam makhluk itu dengan presisi bedah. Puas dengan dukungan tersebut, Ado memanfaatkan celah dari petir itu dan memanggil seluruh tim untuk melakukan serangan gabungan. Bersatu demi tujuan yang sama, para pemuda itu maju sekaligus dan melepaskan pukulan mereka ke arah monster yang terpojok. Anak laki-laki berambut pirang itu menyerang dengan ganas, melepaskan seluruh keinginannya untuk menang dalam tebasan pedang itu. Pemuda berambut abu-abu itu juga melangkah maju dengan penuh tekad dan bersumpah dengan keras bahwa ia tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Sarah memberikan perlindungan sementara Ami dengan percaya diri maju, mengambil tanggung jawab untuk memberikan pukulan terakhir pada monster itu. Dengan kekuatan gabungan dari seluruh tim, monster raksasa itu tidak dapat menahan serangan dan akhirnya ambruk ke tanah. Pemuda berambut abu-abu itu mengatur napas. Setelah pengerahan fisik yang begitu besar dalam pertarungan melawan makhluk itu, ia masih terengah-engah dan sangat terkejut, bertanya apakah mereka benar-benar berhasil mengalahkan binatang ajaib yang mengerikan itu. Ido memanjat ke atas monster itu dan dengan gembira mengonfirmasi bahwa mereka mencapai kemenangan besar itu dengan bekerja sama. Ketiga pemula itu merayakannya dengan antusias dan berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah membimbing kelompok dengan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Ami dengan gembira berkomentar bahwa ia merasa mereka dapat mengatasi tantangan apapun selama berada di sisi sang protagonis. Kelompok tersebut memutuskan untuk terus bergerak maju dengan antusiasme yang baru. Setelah pencapaian luar biasa pertama ini, sementara itu, tim saingan Oso Squadra akhirnya mencapai pos pemeriksaan pertama dan menemukan tempat perlindungan kecil. Salah satu anak laki-laki menyadari bahwa hanya tersisa sedikit bola dan menyadari dengan waspada bahwa tim Ado telah melewatinya di depan. Julio menjadi sangat marah saat mendengar berita itu dan dengan jahat memutuskan bahwa ia akan melakukan segalanya untuk menghalangi jalan mereka. Rekan setimnya mencoba menghentikannya. Saat ia menyadari bahwa pemuda arogan itu telah mengangkat pedangnya dengan niat merusak, anak itu berteriak dengan putus asa agar dia berhenti, mengungkapkan bahwa patung tua itu sebenarnya adalah segel keamanan. Namun sudah terlambat. Pemuda itu membelah patung batu itu menjadi dua, benar-benar menghancurkan segel pelindung hutan dengan seringai jahat di wajahnya. Julio merayakan prestasi itu, mengetahui bahwa segel di tempat itu kini telah rusak selamanya. Jauh di sana, Ado merasakan getaran aneh di udara dan bertanya-tanya dengan cemas apakah ada binatang ajaib lain yang mendekat. Tiba-tiba, beberapa mata merah terang muncul dari kegelapan gua terdekat, mengungkapkan ancaman baru. Sang pahlawan menyadari dengan terkejut bahwa ini bukan monster latihan, melainkan binatang liar yang benar-benar bangkit. Ia berdiri di depan Sarah, tahu bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti di kehidupan masa lalunya, dan bahwa ia akan mengatasi serangan mental ini. Seekor binatang berbulu kolosal dengan tanduk biru di dahinya muncul dari bayang-bayang, memancarkan aura agresi murni di bawah pengaruh ilusi mental. Ido mendapati dirinya berlari putus asa untuk menyelamatkan adik perempuannya tercinta, Luna, dari bahaya. Dalam upaya untuk membela diri, sang pahlawan mencoba merapalkan sihir apinya sambil menebas kehampaan dengan pedangnya. Ia panik saat ia menyadari bahwa sihirnya juga benar-benar tersegel di dalam ruang ilusi yang menakutkan itu. Anak itu mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Saat ia mencoba memahami apa yang terjadi dengan kekuatannya sendiri, ia menyadari gelang pelindungnya telah hilang dan merasa putus asa saat menyadari bahwa ia telah kembali ke bentuk lemahnya dari kehidupan pertamanya. Sementara itu, di dunia nyata, Sarah berteriak memanggil nama sang protagonis. Dengan putus asa saat melihat dia lumpuh, monster ganas yang asli menyerbu ke arah pahlawan yang tidak berdaya, yang tetap terjebak dalam mimpi buruk mentalnya. Ido teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan makhluk berbahaya seperti itu. Anak itu menatap tinju raksasa monster yang datang ke arahnya dan menyadari bahwa itu adalah monster peringkat C yang berbahaya. Sarah berteriak dengan putus asa, menyuruh anak itu untuk melarikan diri, sementara dia tahu bahwa jika dia kalah dalam pertarungan itu, dia akan mati. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, sang pahlawan menggunakan pedangnya untuk memblokir pukulan brutal dari tinju monster raksasa itu. Meskipun ia benar-benar kembali menjadi pemuda lemah dari kehidupan pertamanya, sang pahlawan menolak untuk menyerah begitu saja. Ia mengerang kesakitan. Di bawah kekuatan fisik monster yang sangat besar, tetapi terus menahan serangan tersebut. Sementara Sarah menatapnya dengan cemas, dengan gerakan pedangnya yang cepat dan presisi, sang pahlawan berhasil memukul mundur cakar besar makhluk ajaib itu. Ia melompat, menyatakan dengan keyakinan bahwa ia lelah berlari dan yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah bertarung dengan segala yang ia miliki. Anak itu memberikan tebasan kuat ke udara, melepaskan busan angin yang menghancurkan ke arah dada lawannya. Sarah mengenali teknik memotong itu dan terkejut menyadari bahwa pada jarak sedekat itu, dia tidak akan bisa menghindar. Dengan tatapan fokus, sang pahlawan mengayunkan senjatanya yang berkilau. Sadar bahwa ini adalah momen definitif untuk mengakhiri
dirinya, ia turun dengan serangan yang luar biasa, berteriak dengan penuh tekad bahwa ia akan memotong semua kelemahan dari kehidupan masa lalunya. Pukulan itu mengenai tubuh makhluk raksasa itu tepat sasaran, menghasilkan ledakan energi yang sangat besar yang membelah lawannya menjadi dua. Sang protagonis mendarat dengan lincah di lantai perpustakaan ilusi itu. Saat tubuh lawannya mulai menghilang, Sarah menyaksikannya dengan sangat terkesan, menyadari bahwa ia menyerbu ke arah monster yang begitu kuat tanpa menggunakan sihirnya. Merasakan kekuatan di lengannya, sang pahlawan menyadari dengan lega bahwa celah ilusi gagal menetralkan kemampuannya. Anak itu memfokuskan pandangannya dengan tajam, mengetahui bahwa jika ini benar, ia masih memiliki keuntungan signifikan dalam pertarungan itu. Ia menoleh ke arah wanita muda itu dan menjelaskan dengan lantang bahwa ruang itu sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh celah tersebut. Namun, gadis itu terus gemetar ketakutan, masih sangat terpengaruh oleh efek psikologis yang disebabkan oleh mantra tersebut. Dia mencengkeram pakaiannya di dadanya dan bergumam dengan suara gemetar bahwa dia merasa terlalu lemah untuk melanjutkan. Sang protagonis mencoba menenangkannya, mengingatkannya bahwa dia memutuskan untuk menjadi penyihir yang kuat untuk menghormati keinginan kakaknya. Wanita muda itu menggigit bibirnya dalam diam saat kata-katanya menyentuh hatinya dengan cara yang dalam dan menghibur. Dia mengangkat kepalanya dengan tatapan tekad yang baru, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa dia memang ingin menjadi sangat kuat. Dengan air mata di matanya, dia dengan tegas bersumpah untuk menjadi penyihir legendaris yang selalu diimpikan oleh mendiang kakaknya. Adu tersenyum dengan percaya diri dan mengundangnya untuk bertarung di sisinya, meyakinkannya bahwa bersama-sama mereka mampu mengatasi apapun. Dua monster raksasa baru muncul di hadapan mereka. Sang pahlawan menginstruksikan pasangannya untuk memfokuskan serangan pada monster berlengan satu itu. Ia memimpin di depan dalam formasi untuk memberikan perlindungan dan memberi isyarat bahwa momen sempurna untuk melancarkan serangan telah tiba. Wanita muda itu bergerak maju dengan penuh tekad, bersumpah dalam pikirannya bahwa dia akan mewujudkan mimpi besar mendiang kakaknya menjadi kenyataan. Sementara itu, sang pahlawan melepaskan serangan pedang yang kuat, berharap mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi Luna yang menggemaskan. Bila tajamnya menghantam sisi makhluk ajaib itu dengan tepat, memberikan luka dalam yang membuat monster itu mundur. Sarah memanfaatkan celah yang dibuat oleh pasangannya dan menerjang maju dengan segala kemampuannya, melepaskan serangan yang cepat dan penuh tekad. Gadis itu melakukan manuver indah dengan senjatanya dan berhasil memotong kaki lawan yang sangat besar, menyebabkan raksasa itu ambruk. Dia tersenyum dengan gembira saat menyadari musuh telah benar-benar terekspos dan merayakan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menang. Wanita muda itu merayakannya dengan sukacita, meneriakan nama sang protagonis untuk mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengatasi rintangan lain, tetapi tiba-tiba cahaya biru terang bersinar di tubuh monster raksasa itu dan bagian mereka yang terluka mulai beregenerasi. Keduanya mundur saat melihat makhluk-makhluk itu menggunakan sihir penyembuhan dan serangan fisik biasa tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tiba-tiba, ketiga pemula dalam tim berlari keluar dengan penuh semangat berteriak bahwa mereka juga akan bergabung dalam pertarungan yang sulit itu. Sang protagonis berbalik, terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba dan menjadi khawatir tentang bahaya yang mungkin dialami oleh kelompok lemah tersebut di sana. Ia tahu betul bahwa menghadapi monster peringkat C yang bangkit ini adalah tantangan yang terlalu sulit bagi penyihir pemula peringkat F. Tapi pemuda berambut abu-abu itu dengan tegas bersikeras bahwa akan sangat tidak adil untuk membiarkan seluruh beban pertarungan hanya pada mereka. Anak laki-laki lainnya menunjuk dirinya sendiri dengan senyum percaya diri. Teringat bahwa mereka bertiga berhasil mengalahkan monster sendirian, Sarah terdiam dan bertanya dengan sangat terkejut apakah mereka benar-benar mampu mengalahkan makhluk tanpa bantuan. Dia menyaksikan mereka dalam diam dan menyadari dengan kekaguman bahwa anak-anak muda itu, yang dulunya gemetar ketakutan, telah tumbuh cukup pesat. Sang pahlawan tersenyum bangga saat menyadari bahwa rekan-rekannya berhasil mengatasi penghalang mental mereka sendiri untuk berada di sana. Puas dengan persatuan kelompok itu, ia menghunus pedangnya dan dengan tegas menyatakan bahwa mulai sekarang mereka semua akan bertarung bersama. Tiba-tiba, cahaya misterius yang memancar dari salah satu rak buku perpustakaan yang sangat besar menarik perhatian Ido. Ia memperhatikan patung serigala kecil dengan mata yang bersinar yang ditempatkan secara tersembunyi di atas altar batu. Pada saat yang sama, api biru mulai menyala di lampu gantung di ruangan itu, membuat anggota kelompok tertegun. Sang pahlawan menatap rak buku yang besar itu, mencoba mengungkap rahasia teka-teki yang tersembunyi di dalam celah latihan tersebut. Ia meminta Sarah untuk melihat punggung buku dari samping, dan mencoba membaca huruf-huruf misterius yang tertulis di atasnya. Dengan menyelaraskan volume buku di rak, anak-anak muda itu dapat dengan jelas membaca pesan yang menunjukkan adanya segel sihir. Gadis itu akhirnya mengerti situasinya dan menyadari bahwa mantra itulah yang menekan kekuatannya di sana. Sang pahlawan meletakkan tangannya di dagu dan mulai merencanakan strategi untuk menonaktifkan penghalang dan melepaskan kemampuannya. Ia memamerkan senyum percaya diri, menyatakan bahwa jika mereka bisa memecahkan segelnya, mereka akhirnya akan bisa mengalahkan monster-monster itu. Ido dengan cepat berlari ke rak buku yang besar dan mulai menarik volume yang tepat untuk mengatur ulang. Rekan-rekannya benar-benar bingung dan berteriak dengan sedih, mengatakan bahwa ini jelas bukan waktunya untuk membaca. Mengabaikan teriakan itu, sang pahlawan tetap fokus pada rak buku dan memindahkan buku-buku itu dengan sangat presisi untuk memecahkan teka-teki tersebut. Sementara itu, dua monster raksasa bersiap untuk melancarkan serangan brutal dan kejam terhadap kelompok tersebut. Tanpa ampun, salah satu makhluk raksasa itu melepaskan serangan cakar yang dahsyat untuk menghancurkan para pendatang baru. Sarah dengan putus asa merentangkan lengannya dan mencoba merapalkan mantra perisai pelindungnya untuk membela rekan-rekannya, tetapi wanita muda itu menyadari dengan panik bahwa sihir pertahanannya tetap sepenuhnya diblokir oleh penghalang celah. Dampak brutal dari serangan itu mengirim beberapa buku terbang di udara saat ketiga pendatang baru terlempar tanpa daya ke tanah. Para pemuda itu
putus asa saat mereka melihat monster raksasa mendekat untuk memberikan pukulan terakhir. Pada saat yang sama, mata patung serigala kecil di atas altar batu bersinar dengan cahaya kebiruan yang misterius dan intens. Salah satu binatang raksasa memposisikan dirinya tepat di depan Sarah, memojokkan gadis itu yang tidak memiliki cara untuk melarikan diri sendirian. Dalam keputusasaan mutlak menghadapi bahaya yang sudah dekat, wanita muda itu berteriak memanggil nama sang pahlawan, meyakini akhir mereka telah tiba. Namun, sang protagonis tetap tenang dan meletakkan buku terakhir dengan huruf E di rak. Melengkapi kata rahasia itu, huruf-huruf di punggung buku secara sempurna mengeja kata Claim Sage, mengaktifkan mekanisme sihir rahasia. Segera, patung serigala itu bereaksi dengan bersinar intens dalam warna emas, melepaskan gelombang energi ke seluruh ruangan. Ido tersenyum lebar dengan penuh kemenangan saat menyadari dugaannya tentang teka-teki perpustakaan itu benar-benar tepat. Ledakan cahaya keemasan yang masif memenuhi seluruh pemandangan, menerangi rak buku dan menghilangkan aura jahat. Sarah sangat bingung dengan kecerahan yang tiba-tiba dan bertanya kepada sang pahlawan apa yang dia lakukan hingga menyebabkan perubahan besar tersebut. Ia menunjuk rak buku, menjelaskan bahwa dia hanya mengatur ulang buku-buku tersebut dan memintanya untuk membaca judul-judul yang baru. Gadis itu mengamati volume yang terorganisir dan membaca kata baru yang dibentuk oleh huruf-huruf di punggung buku. Dia menyadari itu adalah anagram yang cerdas dan memuji anak itu atas kejeniusannya dalam memecahkan teka-teki itu. Sang protagonis dengan percaya diri menyatakan bahwa kombinasi baru ini pasti telah memecahkan segel yang memblokir sihir mereka. Anak itu teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, ia bekerja memecahkan kode militer yang sulit pada seragam tempur. Ia mengingat informasi rahasia dan laporan yang ia terima saat bertugas di garis depan tentara. Ia teringat catatan khusus di selembar kertas yang diterjemahkan menjadi perintah taktis untuk menyerang dan maju ke arah timur. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa tidak ada pengalaman hidup yang sia-sia dan bahwa masa lalu yang menyakitkan pun berfungsi sebagai kekuatan untuk masa kini. Sambil menghunus pedangnya sekali lagi, ia memanggil Sarah untuk bergabung dan mengalahkan monster-monster itu sekaligus. Keduanya memposisikan diri di depan binatang raksasa itu, dan sang pemuda meyakinkan mereka bahwa ia menaruh seluruh kepercayaannya pada pasangannya. Ia mengangkat pedang ke langit, dengan intens berharap agar semua kemampuan sejatinya akan kembali untuk bertempur. Dengan cepat, Sarah mengulurkan tangan bebasnya dan merapalkan mantra api yang menghancurkan ke arah salah satu monster batu yang besar. Sihir api yang kuat menghantam monster ajaib itu tepat di kepala, melahap tubuh raksasa makhluk itu dalam api yang masif. Ido memanfaatkan celah itu dan menyalurkan sihir petirnya ke dalam. Pedangnya menyiapkan serangan listrik yang sangat kuat. Anak itu bersuka cita saat melihat kilau pedangnya, mengonfirmasi bahwa kekuatan sihir mereka berdua telah sepenuhnya pulih. Dengan tekad, sang pahlawan melesat maju dengan pedangnya yang diselimuti oleh pelepasan listrik yang kuat. Ia bergerak seperti kilat dan dengan cepat melewati monster raksasa itu, memberikan tebasan presisi pada pelindung tubuhnya. Ledakan petir yang masif meledak di dalam tubuh makhluk raksasa itu, menyetrum lawannya dengan kekuatan brutal. Sang protagonis merayakan keberhasilan serangannya. Sadar bahwa serangan listrik mengenai titik vital lawan, monster raksasa itu ambruk tak bergerak ke lantai perpustakaan. Saat anak itu bersiap untuk senjatanya yang berkilau dan menarik napas, ketiga pemula itu terdiam dan merayakannya dengan takjub saat melihat binatang itu dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Sarah berlari dengan gembira ke arah sang protagonis untuk merayakan keberhasilan serangan yang cepat dan sangat berbahaya itu. Ido tersenyum kembali, memuji kinerja pasangannya yang sangat baik, namun suasana perayaan tiba-tiba terganggu. Monster raksasa kedua muncul kembali dari bayang-bayang, matanya bersinar intens, mengumpulkan energi sihir yang sangat besar. Anak itu memperhatikan dengan cemas bahwa lawan Sarah masih berdiri dan dia akan meluncurkan serangan yang kuat. Sebuah portal sihir gelap dan petir terbentuk di langit-langit perpustakaan, menghasilkan tekanan udara yang luar biasa. Anggota kelompok melihat ke atas dalam kepanikan mutlak saat melihat skala sihir destruktif yang terakumulasi itu. Sarah mengenali mantra tingkat tinggi yang mengerikan itu dan merasa putus asa, tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, sinar petir ungu yang sangat besar turun dari langit-langit dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk memusnahkan kelompok tersebut. Ami memejamkan matanya dalam kepanikan mutlak dan menutupi wajahnya, meyakini bahwa ini adalah akhir yang definitif bagi mereka semua. Tapi tiba-tiba, perisai biru heksagonal sihir muncul di udara, benar-benar memblokir petir yang dahsyat itu. Ado muncul memegang dua lingkaran sihir aktif yang besar di tangannya. Merasa lega karena berhasil menciptakan pertahanan tepat pada waktunya, Sarah sangat ketakutan saat menyadari bahwa sang pahlawan berhasil menggunakan mantra tingkat tinggi dalam sepersekian detik. Dia menyaksikannya dengan mata terbelalak, benar-benar terkesan oleh kecepatan reaksi anak itu yang menakutkan. Wanita muda itu memuji kemajuannya, menyatakan bahwa sepertinya sang pahlawan menjadi jauh lebih kuat setiap menit. Tiba-tiba, salah satu rekan tentaranya berteriak dengan putus asa, memperingatkan sang pahlawan untuk sangat berhati-hati di belakangnya. Monster raksasa kedua muncul kembali, mengumpulkan jumlah yang absurd dari api yang meledak dan ganas di mulutnya. Sarah kembali tercengang melihat bahwa anak itu juga bisa merapalkan sihir api tingkat tinggi yang kuat. Ido dengan lincah menghindari serangan itu dan menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa lawannya tidak akan pernah bisa mengalahkannya dalam hal kecepatan. Namun, anak itu menyadari bahwa monster raksasa itu akan meluncurkan serangan balik yang sangat tidak terduga. Sebuah penghalang sihir merah muncul di sekitar sang protagonis, meninggalkannya benar-benar terjebak di tengah celah. Sarah menyaksikan pemandangan itu dengan wajah pucat dan putus asa saat dia melihat pasangannya terjebak di tengah energi kacau itu. Dia mengenali bahwa itu adalah mantra penghancuran diri tingkat tinggi dan berteriak, memperingatkan anak itu untuk melarikan diri. Dengan air mata, wanita muda itu mengulurkan lengannya
mendalam. Upaya untuk membantu temannya sementara yang lain menyaksikan tanpa daya saat bencana itu terjadi. Monster raksasa itu memulai ledakannya yang mengerikan. Saat gadis itu berteriak dengan putus asa memanggil nama sang anak di tengah kepulan asap. Ketika debu mereda, rekan satu tim diam-diam mengamati pemandangan yang hancur dan mengkhawatirkan yang terburuk bagi pahlawan mereka. Tiba-tiba, makhluk lain yang masih tersisa menerjang dengan ganas ke arah mereka, meninggalkan para pemuda itu dalam kepanikan total. Mata Sarah melebar dalam teror, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membela diri dari kemarahan monster raksasa yang mendekat. Tiba-tiba, sang pahlawan muncul, melompat dari atas dengan pedang di tangan. Meninggalkan gadis itu benar-benar terkejut, ia memfokuskan pandangannya pada target dan dengan percaya diri mengulangi bahwa makhluk ajaib itu tidak akan pernah bisa melampaui dia dalam kelincahan. Dengan satu tebasan vertikal yang dahsyat, anak itu membelah lawannya menjadi dua dan mendarat dengan sangat tenang di tanah. Anak itu menyarungkan pedangnya dan dengan tenang menyatakan bahwa pertarungan latihan yang sulit ini akhirnya telah berakhir. Lega, rekan-rekannya dengan gembira berlari ke arah sang pahlawan dan dengan sukacita merayakannya, melihat bahwa dia benar-benar aman. Ami menekan tangannya ke dadanya dan dengan manis memohon kepada anak itu untuk tidak pernah membuat mereka takut seperti itu lagi. Sang pahlawan tersenyum canggung dan meminta maaf, mengakui bahwa dia masih perlu banyak berlatih untuk menjadi lebih kuat. Ia berjalan ke tempat perlindungan dan mengambil bola merah dari altar, mengonfirmasi bahwa pos pemeriksaan kedua telah dibuka dengan item berharga di tangannya. Ido mendorong kelompoknya untuk terus berbaris menuju tujuan perlombaan berikutnya. Sementara itu, dalam siaran resmi, pemirsa kagum melihat bahwa Tiger sudah memimpin turnamen. Jauh di sana, pria berkacamata itu menyaksikan kesuksesan sang pahlawan dengan penuh amarah dan bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan anak itu memenangkan perlombaan. Dia merapalkan bola energi ungu yang kuat dan cemerlang untuk secara diam-diam mengganggu. Dengan senyum licik di wajahnya saat melihat perkembangan kompetisi, pria itu berpikir dengan penuh kepuasan bahwa ia akhirnya telah memenuhi bagian kesepakatannya dengan Azur Muda. Kembali ke celartakan, tim Julio bersiap dalam posisi tempur setelah mendengar suara yang sangat aneh di dalam ruangan. Mereka sangat terkejut melihat makhluk raksasa yang ada di sana telah menghilang secara misterius di tengah asap. Pemuda berambut merah itu terkejut dan berteriak, tidak mengerti mengapa lawan-lawannya tiba-tiba menghilang. Pria bertubuh besar itu mencemooh, mengatakan mereka beruntung, dan memperingatkan mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Julio mendengar suara arogan memanggil namanya dan berbalik dengan penasaran untuk melihat siapa yang mendekat. Azur muncul bersama dengan kelompok elitnya, dengan nada mengejek karena mereka berhasil melenyapkan makhluk-makhluk itu alih-alih Julio. Dia dengan arogan menjelaskan bahwa dia membeli dukungan Profesor Yvonne dengan menggunakan uang untuk mendapatkan keuntungan di ujian. Bangsawan berkacamata itu menyesuaikan kacamatanya dengan sikap meremehkan dan memastikan bahwa dia telah memberikan perintah baru untuk mencelakai kelompok sang pahlawan nanti. Sementara itu, tim Ido berjalan menembus kabut putih tebal yang membuat jarak pandang di hutan menjadi sangat sulit. Sang pahlawan menenangkan kelompoknya, memberitahu mereka bahwa ada patung dewi di depan sana di mana semua orang bisa beristirahat selama beberapa menit. Rekannya merasa informasi tersebut aneh dan bertanya bagaimana bocah itu mengetahui keberadaan patung tersebut. Pada titik itu di peta, Ido menjadi dingin dan tertawa canggung karena tahu dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia mengetahui jalan tersebut karena kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, Sarah menyadari dia kehilangan syalnya di sepanjang jalan dan menjadi sedikit khawatir saat dia mencari di sela-sela pakaiannya. Kundli, bocah itu menawarkan sapu tangannya sendiri untuk digunakan wanita muda itu saat mereka melewati patung tua kecil lainnya tepat setelah kelompok pendatang baru lewat. Mata patung tua itu bersinar dengan cahaya merah yang mengancam. Jauh dari sana, tim Azur maju menembus hutan hingga salah satu anggotanya melihat syal Sarah tergeletak di rumput. Dia mengambil kain itu dan memberitahu sang pemimpin bahwa benda itu pasti milik seseorang dari kelompok sang protagonis. Azur tersenyum penuh kemenangan saat dia menyadari akhirnya dia menemukan jejak yang ditinggalkan oleh tim saingannya di tengah hutan. Dia mengingat instruksi Profesor Yvonne bahwa jalur yang benar mengarah ke arah penanda berbentuk burung. Pemimpin arogan itu menunjuk ke patung kayu tersebut dan memerintahkan seluruh kelompoknya untuk segera mengikutinya melalui rute yang tersembunyi di balik pepohonan. Julio diam-diam mengamati gerakan para rivalnya dan percaya bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai prediksinya. Julio memata-matai rivalnya dari balik pohon dan menyadari bahwa Azur sebenarnya menerima informasi dari orang lain. Rekan satu timnya menjadi murka saat menyadari lawan mereka berbuat curang dan dengan marah bersumpah untuk menjatuhkan sang penipu. Namun Julio meminta ketenangan dan tersenyum jahat, menjelaskan bahwa langkah cerdasnya adalah memanfaatkan rival pengecut itu untuk keuntungan mereka. Mereka memutuskan untuk diam-diam mengikuti lawan mereka menembus hutan lebat, bertekad untuk tidak kehilangan jejaknya sedikit pun. Sementara itu, sang pahlawan berjalan menembus hutan dan tiba-tiba berhenti. Benar-benar terkejut dengan rintangan tak terduga di depan. Dia dan rekan-rekannya tiba di tepi jurang yang menakutkan. Tanpa mengerti bagaimana mereka bisa berakhir di tempat berbahaya itu, Forno memeriksa kompasnya dengan cemas dan segera memanggil perhatian Ido saat dia menyadari peralatan itu bertingkah aneh. Kompas menunjukkan jarum navigasi berputar tak terkendali, menandakan medan magnet di lokasi tersebut telah kacau balau. Sarah panik saat menyadari jalur yang mereka ikuti benar-benar salah sejak awal perjalanan. Mereka memeriksa peta dengan khawatir, menyadari bahwa mereka telah benar-benar menyimpang dari rute asli yang direncanakan untuk kompetisi. Ido mulai merenung, merasa penasaran karena tahu bahwa anomali magnetik seharusnya hanya terjadi di dekat patung dewi. Dia
Dia ingat saat berpartisipasi dalam lomba orientasi yang sama di kehidupan masa lalunya dan kompasnya juga rusak di sana. Bocah itu mengingat bahwa masalah magnetik hanya terjadi di garis finish. Tanpa mengerti mengapa ini terjadi sekarang. Mata sang protagonis melebar dan dia sangat curiga bahwa seseorang menyabotase rute resmi untuk menghalangi timnya. Sarah mendekat dengan sangat cemas dan bertanya pada sang pahlawan apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Salah satu bocah menunjukkan bahwa matahari sudah terbenam dan memperingatkan dengan khawatir bahwa akan mustahil untuk melanjutkan perjalanan dalam kegelapan. Namun Idu menunjukkan tatapan serius dan percaya diri. Secara mengejutkan, dia menyatakan bahwa kedatangan malam justru akan berguna. Anggota tim sangat bingung dan menatap sang pemimpin tanpa mengerti apa rencana strategis rahasianya. Dia melemparkan senyum lembut dan mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan keterampilan Oven untuk memandu kelompok dengan aman di sepanjang jalan. Sang pahlawan menunjuk ke langit gelap, mengingatkan bocah itu bahwa dia sangat mengenal rasi bintang dan bisa menggunakannya untuk menemukan arah utara. Pemuda berambut abu-abu itu tersenyum penuh semangat atas permintaan tersebut dan dengan bangga meyakinkan bahwa dia akan menjaga navigasi bintang-bintang. Sarah menatapnya dengan kekaguman dan menyadari dengan takjub bahwa bocah itu memilih timnya. Sudah memikirkan jenis kesulitan ini, Ido berbalik dengan tekad bulat, secara heroik memastikan bahwa mereka akan memenangkan perlombaan sulit itu apapun yang terjadi. Forno meletakkan tangannya di kepala dan mulai menganalisis rute dengan hati-hati untuk membantu kelompoknya menemukan arah yang benar. Sarah melihat peta celah tersebut dan dengan antusias menyarankan agar mereka mengambil jalan pintas ke titik ketiga dengan mengarah ke selatan. Pemuda berambut abu-abu itu memusatkan perhatiannya pada langit berbintang untuk menentukan posisi selatan yang tepat melalui bintang-bintang. Dia menunjuk ke atas dengan ceria dan menjelaskan bahwa rasi bintang salib selatan sangat sempurna untuk memandu jalan mereka. Sang protagonis berterima kasih kepada rekannya atas bantuan berharganya dan dengan senang hati meminta Forno untuk terus memimpin perjalanan kelompok. Setelah mengikuti instruksi, para pemuda akhirnya mencapai pintu masuk gua yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan ketiga. Tepat di pintu masuk tempat misterius itu, mereka menemukan patung batu besar dan mendetail yang melambangkan seorang pejuang. Azur tersenyum penuh kemenangan sambil memegang obor yang menyala, percaya bahwa kelompok elitnya adalah yang pertama tiba di sana. Bersembunyi di bayang-bayang, Julio mengejek dan diam-diam berterima kasih kepada rival arogannya karena telah menunjukkan jalan. Rekannya merayakan, menyatakan bahwa jebakan itu berhasil dengan sempurna dan mendesak mereka untuk segera bergegas dan bergerak maju. Julio memotong pembicaraannya dan dengan jahat memerintahkan agar air dituangkan ke semua obor di area tersebut agar tidak dapat digunakan. Rekannya memberikan senyum ironis saat menyadari bahwa pemimpin tim Oso akan melakukan apa saja untuk menyabotase kelompok Ido. Pemuda berambut merah itu tertawa sarkastis, memperjelas bahwa dia tidak akan berhenti sampai mencapai kemenangan. Kelompok berandalan itu berlari ke dalam gua setelah membasahi obor mereka, berencana untuk menyusul para penyihir elit. Tak lama kemudian, tim pahlawan muncul, berlari dengan kecepatan tinggi, menuju titik yang ditunjukkan oleh bintang-bintang di langit. Libra berlari cepat, memandu rekan-rekannya yang lain agar mereka tidak membuang waktu berharga sebelum malam tiba. Ido memuji rekan berambut abu-abunya karena membantu mereka mengatasi kerugian dengan mengambil rute terpendek. Sarah menatapnya dan berpikir, bertanya-tanya apakah sang protagonis telah merencanakan semua ini sebelumnya. Saat mengundang Forno ke timnya, gadis itu sangat terkesan dengan kecerdasan bocah itu dan mengakui dalam pikirannya bahwa Ido benar-benar brilian. Sang pahlawan menunjuk ke pintu masuk reruntuhan batu yang gelap dan dengan ceria mengumumkan bahwa mereka akhirnya menemukan tujuan mereka. Para pemuda berlari dengan penuh semangat menuju pos pemeriksaan ketiga. Tahu mereka telah menyelesaikan satu lagi tujuan yang sulit. Namun saat mendekat, mata Sarah melebar dan dia menarik perhatian semua orang pada petunjuk aneh yang ditemukannya di tanah. Dia menunjuk dengan cemas ke obor resmi yang tergeletak di genangan air dan menyadari bahwa semuanya telah dipadamkan dengan sengaja. Libra meninju dinding batu dengan marah saat menyadari bahwa para rival sedang menyabotase jalan untuk menghalangi timnya. Sang protagonis mulai mempertimbangkan apakah dia harus meminta Ami untuk menciptakan sumber cahaya baru, tetapi dengan cepat menepis ide yang memakan waktu itu dengan tatapan percaya diri dan tangan mengepal. Dia memberitahu rekan satu timnya bahwa dia memiliki opsi lain untuk menerangi gua. Pemuda lain mengeluh ketakutan tentang kegelapan total. Terowongan dan takut akan mustahil untuk melanjutkan di tengah kegelapan itu. Namun Idu meminta mereka untuk mempercayainya dan mulai memusatkan energi kebiruan yang kuat dan terang di telapak tangannya yang bebas. Sang pahlawan mengaktifkan kemampuan cahaya khususnya dan membuat bola energi yang sangat besar bersinar dengan intens di seluruh terowongan yang gelap. Dia berpikir dengan kepuasan bahwa keterampilan yang dia anggap tidak berguna di kehidupan pertamanya akhirnya menemukan nilai sejatinya. Pendatang baru itu merayakan dengan gembira, menyadari mereka sekarang dapat terus menjelajah tanpa memerlukan obor. Dengan jalan yang diterangi penuh oleh cahaya kebiruan, sang pahlawan mendorong semua rekannya untuk bergegas ke depan. Lebih jauh ke depan, kelompok Azur berlari dengan putus asa dengan satu obor melalui labirin batu yang gelap. Tiba-tiba, pemimpin arogan itu berhenti di jalurnya dan matanya melebar saat dia menemukan pemandangan yang benar-benar membuat frustrasi. Dia menjadi marah saat menyadari bahwa mereka telah kembali ke lokasi yang sama dan dengan marah mengeluh bahwa mereka salah jalan lagi. Azur mulai berkeringat gugup, menggenggam obor, tidak yakin bagaimana memecahkan rute yang benar untuk melarikan diri dari labirin itu. Tanda logam pada patung mengonfirmasi bahwa kelompok elit akhirnya kembali ke area ketiga setelah melewati ruangan keempat. Rekan satu timnya membungkuk, terengah-engah dan kelelahan saat mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam celah labirin. Julio juga mengertakkan gigi dengan marah di bayang-bayang, mencoba menyusun strategi untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Tak lama setelah itu, tim Ido mencapai
dicapai. Awal labirin dan sang pahlawan memeriksa patung tersebut. Sadar bahwa ini adalah titik awal, Sarah mengamati 3 lorong gelap di dinding dan bertanya dengan khawatir mana yang harus dipilih tim agar tidak tersesat. Sang protagonis menjelaskan dengan serius bahwa mustahil untuk mencapai tujuan tanpa memilih rute yang benar secara berurutan. Dia mengingat dengan getir bahwa di kehidupan pertamanya, timnya gagal memecahkan labirin yang sulit itu dan akhirnya tersingkir. Namun bocah itu menunjukkan tatapan percaya diri saat dia menghadapi patung batu tersebut. Tahu persis cara menaklukkan labirin sekarang, dia berbalik ke Forno dan bertanya apakah patung batu itu tidak sebenarnya dicetak berdasarkan rasi bintang Orion. Pemuda berambut abu-abu itu dengan senang hati mengonfirmasi kecurigaan tersebut. Mengingat bahwa Orion adalah raksasa legendaris dari mitologi Yunani, dia memuji informasi tersebut dengan menjelaskan secara didaktis bahwa tokoh sejarah legendaris ini adalah seorang pemburu ulung. Sang protagonis tersenyum puas melihat pengetahuan rekannya. Berpikir dengan bangga bahwa ini saatnya bagi Forno untuk bersinar lagi, bocah itu menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti jalan yang menghubungkan patung-patung dalam urutan yang sama dengan bintang-bintang birasi bintang Orion. Mata Sarah melebar karena terkejut saat dia memahami teka-teki itu. Bertanya-tanya apakah itu benar-benar trik besar labirin, Forno bertanya dengan malu-malu apakah sang pahlawan benar-benar mempercayainya, dan Ido meyakinkannya bahwa bocah itu akan memandu mereka sampai ke akhir labirin. Sang protagonis menganalisis posisi patung-patung tersebut. Mengetahui bahwa yang pertama mewakili bintang penting di Orion, bocah berambut abu-abu itu menemukan jalan yang benar dan Ido merayakan dengan memanggil kelompok itu untuk mengikuti instruksi temannya. Libra memeluk rekannya erat-erat di bahu dan dengan gembira merayakan memiliki sekutu yang begitu cerdas di sisi kelompok. Kedua bocah itu berlari ke depan penuh antusias sementara Sarah mengawasi mereka, berjalan dengan langkah terburu-buru melalui celah. Wanita muda itu bertanya-tanya apakah sang protagonis secara strategis memilih semua orang di tim itu. Mengantisipasi kesulitan celah retakan, Ido mengangkat tangannya yang bersinar dan bersumpah dengan tekad bulat bahwa mereka kuat dan mereka akan memenangkan perlombaan garis finish itu. Beberapa jam kemudian, kelompok itu bergerak dengan aman menembus reruntuhan batu yang gelap, mempertahankan kemajuan yang sangat baik dalam perlombaan. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya melihat patung baru yang diukir dari batu di ujung koridor yang panjang dan gelap. Pemuda berambut abu-abu itu menunjuk dengan ceria ke altar, memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka telah menemukan tujuan akhir mereka. Patung yang ditandai dengan nomor 8 menunjukkan bahwa mereka berhasil memecahkan teka-teki lengkap dan mencapai akhir labirin. Libra tersenyum, menunjuk ke lorong yang tersisa, dan dengan gembira mengumumkan bahwa tujuan akhir dari celah retakan ada tepat di depan. Ami sangat berterima kasih kepada navigator muda itu, meyakinkannya bahwa kelompok tersebut tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini tanpa bantuannya. Forno dengan rendah hati menjawab bahwa kesuksesan itu hanya mungkin terjadi karena Ido berhasil mengungkap misteri labirin. Sang protagonis menyadari bahwa wanita muda itu telah berhenti untuk memeriksa patung tersebut dan bertanya dengan khawatir apa yang menarik perhatiannya. Gadis itu memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang monumen batu tersebut dan dengan hati-hati mendekat untuk memeriksa detail patungnya. Dia menemukan kunci emas tersangkut di leher monumen batu dan menyadari bahwa barang itu pasti memiliki kegunaan. Ami melepas kalung itu dan menyarankan agar mereka membawa kunci itu karena mungkin berguna untuk membuka pintu keluar dari celah gelap tersebut. Bocah berambut biru itu dengan senang hati setuju dan mendorong seluruh tim untuk maju bersama untuk menyelesaikan target. Para pemuda dengan hati-hati memasuki lorong gelap, berjalan satu persatu di bawah pancaran cahaya terang. Sang pahlawan, tiba-tiba, cakar master hitam turun secara diam-diam dari langit-langit yang gelap dan mendekati punggung kelompok pendatang baru tersebut. Mereka tiba di depan gerbang keluar batu yang sangat besar dan merayakan saat melihat bahwa ketiga bola di celah tersebut tetap utuh. Libra berteriak kegirangan saat menyadari bahwa tim mereka berhasil menyalip tim Azur dan memimpin perlombaan. Ido menjangkau untuk mengambil salah satu bola emas. Berpikir dengan kepuasan bahwa mereka akhirnya akan memastikan kemenangan itu. Bocah itu mencoba menarik cincin logam di gerbang keluar, tetapi menjadi sangat bingung saat menyadari bahwa pintu masuk terkunci. Sarah menunjuk ke tengah kunci gerbang logam dan memperingatkan dengan khawatir bahwa mereka akan membutuhkan kunci untuk membukanya. Kelompok itu menganalisis mekanisme yang diukir ke dalam batu yang dihiasi dengan permata merah. Sadar bahwa mereka membutuhkan objek tertentu, Ami dengan bangga memamerkan kunci emas yang dia temukan di patung batu terakhir dan bersumpah untuk mencoba dan membuka gerbang besar itu. Namun ketika dia mencoba memutar objek di kunci batu, dia menyadari dengan terkejut bahwa struktur gerbang tetap terkunci sepenuhnya. Sarah bertanya dengan bingung mengapa pintu batu itu tidak mau terbuka. Khawatir bahwa kunci yang dia temukan mungkin sebenarnya salah, sang pahlawan memeriksa mekanisme logam dari dekat dan tiba-tiba matanya melebar saat dia mengungkap misteri besar dari teka-teki tersebut. Namun percakapan terputus ketika jaring ungu tebal melilit kaki Forno dan mulai menarik pemuda itu dengan cepat. Bocah itu mengeluarkan teriakan terkejut saat dia ditarik oleh mantra tersebut sementara rekan-rekannya berbalik dengan ketakutan. Forno diangkat terbalik menuju langit-langit yang gelap. Dengan putus asa memohon bantuan kepada teman-temannya dari sana. Sang protagonis mendongak dengan kaget saat melihat makhluk mengerikan yang muncul dari bayang-bayang dan menangkap temannya. Laba-laba raksasa yang mengerikan muncul dari langit-langit. Memegang bocah itu yang terbungkus jaring ungu, meninggalkan seluruh kelompok dalam kepanikan total. Ami dan rekannya berada dalam kepanikan mutlak saat melihat bahaya tersebut. Pemuda berambut abu-abu itu berada di tangan monster tersebut. Sarah dengan putus asa menyarankan agar
agar semua orang menggunakan mantra serangan mereka bersama-sama untuk mencoba memusnahkan makhluk di langit-langit, tetapi Ido segera menghentikannya, memperingatkan bahwa menggunakan mantra serangan ke arah binatang itu bisa berakhir dengan melukai Forno. Wanita muda itu dengan gugup bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan rekan mereka jika mereka tidak bisa bertarung dengan kekerasan menggunakan mantra. Bocah itu ingat bahwa dia pernah menghadapi binatang pengeluar jaring ajaib yang sama di kehidupan pertamanya dan mulai menyusun rencana. Dia mengingat keributan besar yang disebabkan oleh monster itu saat laba-laba raksasa menyerbu gudang perbekalan di masa lalunya. Sang pahlawan ingat bahwa Kapten legendaris Gorn tahu persis bagaimana menangani kelemahan monster jaring yang mengerikan itu. Pada saat itu, sang pemimpin militer memerintahkan semua pintu tempat itu dibuka karena makhluk itu memiliki kelemahan besar terhadap cahaya seperti yang diprediksi oleh sang kapten. Laba-laba raksasa itu langsung hancur saat terkena sinar matahari alami dengan menghubungkan semua informasi dari masa lalu. Sang protagonis akhirnya membuka kunci teka-teki dan mengalahkan lawan. Dia menunjuk ke pintu dan berkata bahwa jika mereka bisa membukanya untuk membiarkan cahaya pagi masuk ke dalam ruangan, monster itu akan hancur. Libra mengeluh dengan khawatir, mengingat bahwa satu-satunya kunci yang mereka miliki tidak mampu membuka gerbang. Ido berbalik ke arah Hamidan, mengatakan ini saatnya baginya untuk bersinar. Meninggalkan wanita muda itu sangat terkejut dan bingung tentang rencana sang pahlawan. Dia meminta gadis itu untuk membuat kunci baru menggunakan kemampuannya. Menjelaskan bahwa mereka akan membutuhkan kunci yang terbuat murni dari cahaya. Ami menatap kunci emas di tangannya yang gemetar. Merasakan tanggung jawab besar untuk menyelamatkan rekannya, bocah itu dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mencoba membuat karya seni itu. Sementara Ido mengatakan bahwa seluruh kelompok mempercayai bakatnya. Dia fokus pada tujuannya dan menyadari bahwa dia perlu mengumpulkan bola merah terang yang terletak di monumen batu. Sarah mengawasi semuanya dengan penuh perhatian. Bertanya-tanya apakah sang pahlawan membawa Ami justru karena dia meramalkan perlunya ciptaannya. Wanita muda itu mengaguminya dalam-dalam, diam-diam, mengakui bahwa sang protagonis benar-benar fantastis dalam segala hal. Tiba-tiba, Libra menunjuk dengan putus asa ke langit-langit dan berteriak, memperingatkan sang pahlawan bahwa situasi Forno semakin memburuk. Monster itu meremas bocah itu lebih erat lagi, mengancam akan melahapnya jika mereka tidak bertindak dengan sangat cepat. Sang pahlawan mengertakkan gigi karena kesal saat menyadari mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa rekannya. Ami berhasil mencongkel bola merah terang dari patung batu. Bernapas terengah-engah karena kelelahan, dia memegang kunci dan bola yang bersinar itu bersama-sama. Berpikir untuk menggunakan kemampuannya untuk menyatukannya menjadi objek ajaib baru, gadis itu memusatkan semua kekuatan kreatifnya. Sadar bahwa proses ini harus menghasilkan kunci kuat yang terbuat dari cahaya murni yang terperangkap. Di langit-langit gua dalam cengkeraman makhluk itu, Forno berteriak putus asa, memohon bantuan kepada sang protagonis. Tanpa membuang waktu, sang protagonis memusatkan semua sihirnya dan mengaktifkan kembali kemampuan khususnya untuk menciptakan cahaya di celah retakan. Sang pahlawan menciptakan bola cahaya besar yang cemerlang di telapak tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah monster raksasa. Laba-laba raksasa itu mundur ketakutan saat terkena sinar terang. Berteriak kesakitan karena kebenciannya yang besar terhadap sinar matahari, Ido merayakan saat melihat reaksi binatang ajaib itu. Mengonfirmasi bahwa informasi dari kehidupan sebelumnya benar-benar akurat, monster itu menggoyangkan tubuhnya dengan keras untuk menghindari kecerahan yang intens. Mencoba untuk menangkis panas dari sihir cahaya itu. Namun tiba-tiba, Sarah menunjuk atas dengan waspada, memperingatkan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya dan tak terduga sedang terjadi di langit-langit. Laba-laba raksasa itu menggunakan cakarnya untuk mengumpulkan kabut gelap dan mulai menutupi pancaran bola cahaya untuk memadamkannya. Bocah itu mengertakkan gigi karena khawatir saat melihat trik cahayanya kehilangan efektivitasnya karena kabut lawannya.